ini? Ya, Bapak Dr. Martinus sudah tahu ya kalau dosen Universitas Bina Dharma itu pendidikannya banyak sekali yang sudah doktor, profesor juga. Beliau Bapak Dr. Martinus ini di program studi pendidikan olahraga. Sebagai informasi 90% lebih dari 90% dosen pendidikan olahraga ini doktor ya. Hampir seluruhnya doktor. Oh sudah 100% doktor di pendidikan olahraga. Boleh tepuk tangan dong buat pendidikan olahraga. Jadi sudah S2 semuanya sudah doktor. Pak Martinus ini selain dosen pendidikan olahraga S1 dan S2 juga sebagai direktur akademik Universitas Bina Dharma. Terima kasih banyak Bapak. Oke, kita lanjut ke ibu yang paling cantik juga nih. Gak kalah cantiknya ada Ibu Dewi Sartika. Beliau ini menjabat sebagai ketua program studi akuntansi. Jadi adik-adik mahasiswa. Kenapa? Mahasiswanya panggil. Oh mahasiswa boleh akuntansi suaranya mana? Oke silakan, ini diingetin wajah Ibu Kaprodinya yang cantik, stylish dan gaul ya Ibu ini ya Pak ya. Iya. Oke terima kasih. Terima kasih Ibu. Kita lanjut yang cewek aja dulu ya Kak ke belakang baik, ya. Baik. Oke selanjutnya ada Ibu Desi Misna, silakan Ibu berdiri. Oke, Ibu Desi Wisna ini adalah Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi S1 ya Pak ya? Iya, benar. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Evi, silakan. Ibu Evi ini adalah Sekretaris Prodi Sistem Informasi. Baik. Nah, jadi anak-anak SI boleh nanti, dada-dada lagi Ibu, biar dinotis oleh anak SI mana mahasiswanya. suaranya? Dada-dada dong. Baik. Kayaknya lemes-lemes nih Kak, belum makan ya. Oke, lanjut. Baik, lanjut geser di sebelahnya lagi. Ya. Baik, ini Ibu Dr. Hastari Mahirita, Ketua Program Studi sekaligus juga dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dada-dada ke kamera Ibu. Ke kamera Ibu. Oke. Baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita geser ke belakang dikit. Ada Ibu Desi Arisandi yang cantik jelita. Silakan berdiri Ibu. Boleh dada-dada ke kamera. Ini Ibu Desi ini dosen di program studi psikologi ya. Jadi yang PA-nya Ibu Desi diingetin nih wajahnya ini ibunya. Silakan ditemuin nanti ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Geser sedikit lagi. Silahkan berdiri Ibu. Ya, Ibu Dr. Rizky Amalia. Ya. Beliau ini program studi psikologi juga ya rasanya. Iya benar. Ibu ini adalah dosen program studi psikologi. Dada-dada boleh Ibu. Nah ini juga wajib kenal. Beliau ini selain dosen program studi psikologi, beliau adalah manajer kerjasama Universitas Bina Dharma. Terima kasih banyak Ibu. Oke, bergeser di sebelahnya ada Ibu Dr. Selvi. Silakan Ibu berdiri. Oke, nah Ibu Dr. Selvi ini dosen di program studi pendidikan olahraga S1. Selain itu beliau juga menjabat di bagian kemahasiswaan ya Bu ya. Yang berkaitan dengan beasiswa, anak-anak yang beasiswa wajib kenal Ibu ini yang berjasa mengurus beasiswa yang ada di universitas. Jadi anak beasiswa ingetin nah ini tandoi lah Ibu ini ya. Iya. Oke, selanjutnya ke Ibu Artanti. Iya, Ibu Artanti PhD. Ibu. Ya, beliau adalah dosen program studi sastra Inggris. Ya, dada-dada silakan. Kalau yang dosennya dada-dada minta tolong dibalas dong dada-dadanya. Sekali lagi Ibu. Nah, gitu dong. Ya. Beliau sekaligus kepala ketua program studi ya. Tuh PGSD ya. Ya, bukan PGS tapi PPG ya. Dan mudah-mudahan program PPG itu akan segera berjalan di Universitas Bina Dharma. Isinya sudah lanjut, tinggal nanti teman-teman dari PPG akan meramaikan Universitas Bina Dharma. Baik, selanjutnya geser kembali ke sebelah kiri sedikit. Ada Ibu Nurul Huda, silakan berdiri Ibu. Silakan. Nah, Ibu Nurul Huda ini adalah sekretaris Prodi Teknik Informatika. Boleh dada-dada dulu Ibu. Oke, anak TI ingetin ya, ini wajah sekpronya nanti kalian akan sering berurusan dengan Ibu Nurul Huda. Oke, terima kasih Ibu. Oke, di depan Ibu Nurul Huda itu ada Ibu. Oh iya. Ibu Hastari udah ya. Sebelahnya
Ibu Tris. Oke, silakan berdiri Ibu Tris. Oke, Ibu Tris ini adalah Ketua Program Studi Manajemen. Oke. Selanjutnya di sebelahnya ada Ibu Yeni. Silakan berdiri Ibu. Oke, boleh dada-dada. Ibu Yeni adalah Ketua Program Studi Administrasi Bisnis dan Manajemen Informatik. Apa sih benar? AB ya, Administrasi Bisnis ya. Oke. Lanjut, mungkin yang di depan Pak, Ibu Kaprodi yang baru datang. Ada Ibu Sukma, boleh berdiri Ibu. Baik, Ibu Sukma ini dosen pendidikan olahraga sekaligus juga sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga S1. Boleh dada-dada ke kamera lagi Ibu? Iya. Terima kasih Ibu. Sebelahnya ada Ibu Margriet, adalah Ketua Program Studi Perhotelan. Boleh dada-dada Ibu? Oke, terima kasih. Mungkin kita lanjut lagi ke dosen ya Kak ya? Baik. Yang cowok-cowok tunggu dulu ya, kita selesaiin cewek-cewek ya. Oke, ada Ibu Nyimas, silakan berdiri Ibu Nyimas. Oke, Ibu Nyimas ini adalah dosen di Program Studi Sistem Informasi. Ibu ini mengajar RPL, jadi yang ada merancang-rancang silakan cari Ibu ini kayaknya Pak. Waduh, ahlinya merancang-rancang. Iya. Baik. Lanjut, terima kasih Terima kasih Ibu. Sebelahnya ada Ibu Dwi. Ibu Dwi. Oke, dada-dada dulu Ibu Dwi. Ibu Dwi adalah dosen di Program Studi Psikologi S1 dan beliau ini juga sangat ramah anak sebetulnya Pak. Iya, kelihatan kan ramah anaknya tuh. Ramah anaknya kelihatan. Iya. Tidak pernah marah ini. Enggak pernah marah. Berdosa kalau marah-marah tuh Pak ya. Iya. Oke, lanjut di sebelahnya ada Ibu Nurul. Nurul Adha. Oke. Iya, Bu Nur Adha dari Program Studi Sistem Informasi ya. Teknik Teknik Informatika. Iya. Baik. Mohon maaf. Jadi itu ada dua Nurul Pak, ada Nurul Huda dan ada Nurul Adha. Jangan sampai ketuker ya. Ingetin, yang Ibu ini Nurul Adha, yang Sikpro-nya tadi itu Nurul Huda. Oke. Lanjut sebelahnya ada Ibu cantik. Ada Ibu Emi. Hai, boleh dada-dada dulu. Ibu Emi adalah dosen di Program Studi Akuntansi. Oke, lanjut ke belakang dulu. Ada Ibu Septi. Oke, Ibu Septi silakan berdiri. Ibu Septi ini dosen di Program Studi Akuntansi. Oke, ingetin ya PA-nya ya, wajah-wajahnya ya. Sebelah Ibu Septi ada Ibu Helda. Silakan Ibu berdiri. Ibu Helda ini adalah dosen di vokasi jurusan Manajemen Informatika. Boleh dada-dada lagi Bu. Baik, selanjutnya di sebelahnya lagi ada Ibu Dr. Haja Eni. Boleh berdiri Ibu. Beliau adalah dosen Program Studi Pendidikan Olahraga. Pendidikan Bahasa Indonesia. Mikir kemana, ngomong kemana. Kayaknya udah gak sabar mau olahraga nanti ya kayak. Bahasa Indonesia. Mau puisi-puisi. Nah, Ibu ini ahlinya. Ibu ini suka bersajak-sajak Pak. Nah, iya. Oke. Lihatnya seperti sajak adem ya Ibu ini ya Pak ya. Oke. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Lanjut di belakang ada Uni Marlindawati. Wah, Ibu Marlindawati ini adalah dosen di vokasi Manajemen Informatika. Oke, boleh dada-dada Uni. Oke, terima kasih. Di sebelahnya ada Ibu Fatmasari. Silakan berdiri Ibu. Nah, Ibu Fatmasari ini adalah dosen di Program Studi Sistem Informasi. Ingetin ya anak-anak SI wajahnya Ibu Fatma yang ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Di belakangnya lagi ada Ibu Susan. Ya, Bu Susan Dian, boleh dada-dada ke kamera Ibu. Ya. Ibu Susan adalah dosen di Program Studi Sistem Informasi. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sebelahnya ada Ibu Yesi. Silakan berdiri Bu Yesi. Boleh dada-dada Ibu. Oke, Ibu Yesi ini adalah dosen juga di Program Studi Sistem Informasi dan beliau ini banyak risetnya Pak. Iya, jadi yang mau riset boleh ke Ibu Yesi ya, hubungin ya. Sebelahnya ada Ibu Reza. Ibu Reza silakan berdiri. Bu Reza ini adalah dosen di Program Studi Teknik Informatika. Terima kasih Bu. Sebelahnya lagi Ibu Oda, silakan. Silakan Ibu. Ibu Siti Sauda ini adalah dosen di Program Studi Teknik Informatika. Boleh dada-dada sekali lagi Bu? Dadah. Oke, terima kasih. Lanjut Kak. Sebelahnya lagi atau belakang? Ke belakang boleh. Ke belakang Ibu Sauda ada Ibu Dini. Ditampilkan dulu. Ibu Dini. Nah, silakan berdiri Ibu.
Baik, dada sedikit Ibu. Ibu Dini ini dosen di program studi vokasi administrasi bisnis. Oke. Terima kasih Ibu, dada sekali lagi. Dibalas dong dada-dadanya. Iya, kasihan ibunya dada-dada nggak ada yang ladenin ya. Baik, di sebelahnya lagi ada ada Ibu Dewi Purnamasari. Ya, Ibu yang cantik ini dari program studi sastra Inggris. Dada sekali lagi kamera Ibu, terima kasih banyak. Di sebelahnya ada Ibu Marina. Nah, Ibu Marina ini adalah kepala perpustakaan ya Bu ya. Iya. Baru lamaran ya Bu ya. Selamat Ibu. Waduh. Semoga lancar sampai hari H Ibu. Iya. Oke, sebelahnya ada. Itu undangannya Ibu. Iya. Sebelah Ibu Marina, siapa namanya? Mbak Dewi. Mbak Dewi ini juga dari perpustakaan ya Mbak ya. Jadi kalau ada yang urusan pinjem buku, mau berurusan apa tentang buku, silakan ke Mbak Dewi atau Mbak Marina. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sudah habis sebelah kanan, kita ke sebelah kiri yang mayoritas bapak-bapak. Belum, itu ada yang di belakang masih ada Ibu Reni Laili. Iya, ya mohon maaf. Ibu Reni Laili, silakan berdiri Ibu. Ibu Reni Laili ini boleh di-shoot? Boleh. Oke, adalah dosen program studi teknik industri. Oke. Oh, teknik sipil, homebase-nya di teknik sipil. Oke. PA-nya nanti anak sipil juga. Oke, sipil dan industri berarti ya Bu ya. Oke, di belakangnya ada duo cewek-cewek. Iya, geng duo ini. Geng duo ini yang tak terpisahkan sepertinya mereka ini kayak. Ada Ibu Kiki, silakan Ibu berdiri Ibu. Dada-dada ke mahasiswanya Ibu. Oke, Ibu Kiki ini adalah dosen di program studi sistem informasi ya. Oke, sebelahnya ada Ibu Endah. Ibu Endah ini adalah dosen di program studi teknik elektro. Nah, terima kasih. Terima kasih. Dua baris ini sudah semua ya Bapak Sudah Ibu semua ya. Kita bergeser ke bapak-bapak kayak. Silahkan diingat dosen PA-nya masing-masing nanti diminta tanda tangan datanya ya, surat pernyataannya ditemuin dan berkenalan dengan dosennya masing-masing nantinya. Kita, nah Bapak yang ganteng di depan kita. Bapak yang ganteng silakan berdiri Bapak Iya. Timur. Oke. Bapak Timur ini adalah ketua program studi teknik komputer di 3 vokasi. Boleh dada sekali lagi Pak Timur. Oke, jadi anak-anak TK silakan, ini Bapak Kaprodinya ya. Sebelahnya ada Dekan Fakultas Sains Teknologi, silakan berdiri Bapak. Mohon berdiri. Ada ya. Pak Tatat Sutabri. Ya, dada Bapak. Dada dulu. Nah, selain beliau adalah selain dosen, beliau adalah Dekan Fakultas Sains Teknologi. Bapak hari ini adalah ketua, selain dosen adalah ketua program studi di Prodi Sistem Informasi. Oke, terima kasih Terima Bapak. kasih Bapak. Nah, di sebelahnya tidak kalah ganteng. Iya. Ganteng dan sehat. Ya, silakan berdiri Bapak Dr. Fikri. Beliau dosen pendidikan olahraga sekaligus ketua program studi S2 pendidikan olahraga. Ganteng, muda, dada lagi Bapak. Kurang apoy Bapak ini ya kurang Kak. lagi. Iya. Oke, sebelahnya terima kasih Terima kasih, ada Bapak. Bapak Leon. Silakan Pak Leon. Oke, Pak Leon ini adalah dosen di program studi sistem informasi dan Bapak ini juga banyak risetnya. Jadi kalau mau riset ingetin raih Bapak ini, kalau tadi ada Bu Yesi ya. Kalau ini ada Pak Leon juga. Terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya ada Pak Widianto, boleh berdiri Bapak. Nah, Pak Widianto ini adalah dosen di program studi teknik informatika. Nah, boleh dada-dada sekali lagi Bapak. Hai, terima kasih. Baik, selanjutnya di sebelah Bapak Widi ada Bapak Irhas dari di sastra Inggris dan juga salah satu koordinator di LC. Jadi nanti kalau akan berurusan dengan tes TOEFL akan berurusan juga berhubungan dengan Bapak Irhas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sebelahnya ada Pak Devi, silakan berdiri. Pak Devi ini adalah dosen di program studi teknik informatika. Selain itu beliau juga ada di bagian pengolahan data ya Pak ya. Jadi data-data mahasiswa itu nanti berhubungan dengan Pak Devi biasanya. Ya. Terima kasih PA-nya Bapak. Pak Devi nanti silahkan temuin dan juga kalau ada data-data yang salah nanti perbaikannya juga kita minta tolong ke Pak Devi. Terima Dengan kasih senang banyak hati Bapak. ya Pak ya. Ya pokoknya kalau bermasalah kita hubungin Pak Devi. Pokoknya cari Kak Devi kalau bermasalah. Oke. Baik, kita ke belakang ya. Oh,
ada bapak yang tidak kalah ganteng. Ganteng banget. Namanya Bapak I Bagus ya. Pak I Bagus ini dosen di program studi olahraga. Selain itu beliau juga menjabat sebagai kepala EBKM ya Pak ya. Ya, nanti ada program EBKM. Nah, di semester repotkanlah, buatlah repot Bapak yang ganteng dan bagus ini. Ya. Bapak itu seneng kok direpotin, gak Bapak? Iya. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya sebelahnya ada Bapak Kudri, boleh berdiri Pak. Bapak Kudri ini adalah dosen vokasi. Oh, dosen di program studi teknik elektro sekarang ya Pak ya. Anak-anak teknik elektro silakan diingetin wajah Bapak ini sebagai PA-nya. Ingetin namanya Pak Kudri ya. Selanjutnya Pak Kiai, Pak Sadi Rizal ya. Pak Sadi Rizal ini dosen di program studi teknik industri. Nah, baik. Selanjutnya ada Pak Edi, silakan berdiri Bapak. Pak Edi Supratman. Pak Edi Supratman, ada dua Pak Edi. Iya. Ya, ini Pak Edi Supratman, beliau dosen di program studi sistem informasi dan juga sekaligus manajer karir kucing ya, urusan alumni, urusan pelatihan mahasiswa nanti berhubungan dengan Pak Edi Supratman. Oke, terima kasih. Sebelahnya ada Pak Su. Pak Su ini nama lengkapnya Suyanto, tapi nama eksisnya tuh Su. Pak Su, oh ya agak Korea dikit ya. Pak Su ini dosen di program studi sistem informasi dan Bapak ini juga biasa ngajar pemrograman juga Pak. Jadi kalau program-program apa silakan hubungin Pak Su. Terima kasih Bapak. Sebelahnya ada Pak J. Makmun. Nah Pak J. Makmun ini dosen program studi teknik informatika ya Pak ya. Terima kasih Pak. Lanjut ke belakang Pak. Belum disuruh berdiri sudah berdiri Bapak ini luar biasa. Ada Pak Nasir. Pak Nasir boleh dadah. Pak Nasir ini adalah dosen di program studi teknik informatika. Anggota dewan. Sebelahnya siapa itu Pak? Ada Pak Fatoni. Pak Fatoni ini dosen di program studi teknik informatika. Terima kasih. Sebelahnya ada Kak Sazili. Pak Sazili ini juga dosen di program studi teknik informatika berhubungan dengan pengolahan data juga Pak. Di sebelahnya ada Pak Andri. Pak Andri ini adalah dosen di program studi sistem informasi. Terima kasih. Sebelahnya ada Pak Ade. Silakan berdiri Pak Ade. Pak Ade. Pak Ade ini adalah dosen program studi vokasi. Prodi apa Pak? Teknik komputer. Terima kasih banyak Bapak. Lanjut ke belakang. Di belakang ada Pak John. Pak John boleh berdiri? Nah Pak John ini. Langsung tepuk tangan. Toke nih caknya. Tahu niatnya deh. Pak John ini biasanya mengajar kewarganegaraan Pak. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya ada Pak Usman. Pak Usman. Tepuk tangan dulu dong. Pak Usman ini ketua program studi di Magister Teknik Informatika S2 ya Pak ya. Selanjutnya ini harus lebih meriah sambutannya. Wajib kalau yang ini hukumnya. Kita sambut Bapak Nusef Almigel. Beliau adalah wajib memang. Beliau merupakan dekan Fakultas Sosial Humaniora. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Sebelahnya ada Bapak Sulaiman Helmi, boleh berdiri? Piwit, coba tepuk tangan juga dong. Pak Sulaiman Helmi ini adalah ketua program studi pasca sarjana ya Pak ya, prodi Magister Manajemen. Terima kasih Bapak. Habis? Ada lagi? Baru datang. Ada Kaprodi TI di sini. Silakan Bapak Alex berdiri. Sudah habis. Bapak Alex berdiri dikit lagi. Sorry Pak. Dikit lagi Pak. Ngobrol ya. Pak Alex ini adalah dosen dan kaprodi di program studi teknik informatika. Boleh dadah. Terima kasih. Ibu Ayu, izin dilanjutkan dengan Ibu Ayu ya. Potong gaji Bapak ya. Iya, potong gaji. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, lagi lanjut ada yang baru duduk ke depan. Ada Bapak Evan Elpanso, boleh di-shoot. Bapak Evan, boleh dadah lagi. Bapak Evan ini adalah dosen di program studi manajemen ya Pak ya. Lanjut ke Bapak Soekarno. Bapak Soekarno, silakan berdiri. Wah, ini presiden kita ini, Pak Soekarno.
Beliau ini adalah dosen di program studi Teknik Informatika. Di belakangnya dikit ada Pak Andrian yang ganteng. Pak Andrian, oke. Nah, beliau ini adalah dosen di program studi Manajemen. Sekaligus di bagian BPM ya Pak ya. Oke. Lanjut, siapa lagi? Di belakang ada Pak Heri. Silakan Pak Heri berdiri. Pak Heri Suroyo ini adalah dosen di program studi Teknik Informatika. Oke, nah mungkin kita ke yang satu ini belum dikenalin Kak. Silakan kita ke ada Ibu Kori. Ibu Kori, silakan berdiri Ibu. Boleh dada-dada lagi. Oke, Ibu Kori ini adalah dosen di program studi vokasi, prodinya administrasi bisnis. Oke, di sebelah Ibu Kori ada yang cantik juga, Ibu Dina Melita. Boleh berdiri Ibu. Oke, Bu ketutup tiang Bu, agak geser dikit Bu. Nggak kejingoan cantiknya. Nah, kejingoan ya cantiknya. Ibu ini adalah dosen di program studi akuntansi. Oh, manajemen, sorry. Mirip-mirip akuntansi manajemen tuh ya. Ada lagi yang belum dikenalin di sini? Oh, Ibu Pipi. Boleh maju ke depan. Sini, Ibu Pipi berdiri. Sudah. Ibu Pipi ini adalah ketua program studi manajemen informatika ya. Sebelahnya ada ketua program studi teknik elektro. Boleh berdiri Ibu Nina. Nih Ibu Nina, dada-dada ya. Oke, sudah semua ya Bapak Ibu. Terus di belakang ada karyawan DSTI ya. Karyawan DSTI namanya siapa-siapa Ibu lupa, maaf ya. Siapa? Yang pertama Tri, kedua Robi, Fajri, Padel dan Raihan Baik. Oke, ini kakak-kakak di DSTI yang ngurusin pengolahan data ya Kak ya. Oke, lanjut. Satu lagi ada Bapak suhu kita, Bapak Mukran. Boleh berdiri Bapak? Dada-dada Bapak. Oke, Pak Mukran ini adalah dosen di program studi manajemen. Lanjut, sebelahnya ada Pak Heri juga. Pak Heri ini di program studi manajemen juga. Oke, sudah semua ya? Jadi Bapak adik-adik silakan diingatkan itu wajah-wajah dosen yang bakal membimbingnya nanti, diingatin. Silakan dibuka di laman siskanya, lihat siapa nama dosennya dan tadi dihafalin wajah-wajahnya. Jangan lupa nanti ada sesi kalian untuk meminta tanda tangan dosen PA. Jadi Bapak Ibu dosen mohon kesediaannya jika ada mahasiswa yang menemui diberikan tanda tangan PA-nya ya. Baik, selanjutnya kita kembalikan ke MC. Terima kasih. Sorry, ada kelupaan, bapaknya sembunyi kayaknya dari tadi. Ada Pak Boy boleh di-shoot? Ada? Pak Denny Erlansa. Nah, gantengnya kencing Anda. Nah, tangan dulu dong. Bapak ini adalah dosen di program studi sistem informasi. Biasanya ngajar apa Pak? Ngajar multimedia ya Pak ya? Oke, terima kasih. Terus ada dari Prodi Ilmu Komunikasi yang dari tadi duduk. Ada Pak Dimas, boleh di-shoot? Adek Bila geser dulu. Geser mana? Nah, Bapak ini juga yang selain kepala tim BTV, dia juga mengajar di program studi ilmu komunikasi, betul ya Pak? Oke, ada lagi yang belum perkenalan? Sudah semua ya kayaknya ya. Oke, lanjut ke MC silakan. Oh Mbak Dewi, sorry Mbak terselip kayaknya. Ini dari program studi pendidikan olahraga. Ada Ibu Dewi, boleh di-shoot deh, di-zoomin dikit bukannya. Bu, geser dikit Bu. Nah, oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu Margaret ya. Ibu Margaret ini di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, ada lagi? Oh Ibu, silakan Ibu. Berdiri, ya. Ibu Nirwana ini adalah dosen pendidikan agama. Jadi beliau ini akan mengajarkan agama di Universitas Bina Dharma. Ada lagi? Oh, ada Ibu Tri ya. Ibu Tri, silakan berdiri Ibu. Ibu Tri ini adalah dosen di program studi sistem informasi. Dan satu lagi Ibu yang gak kalah eksisnya ada Ibu Eji. Eji itu singkatan dari Eka Puji ya. Oke, boleh berdiri Ibu Eka. Ibu Eka, dada adalah dosen di program studi sistem informasi.
Mana lagi? Oh, ada Ibu Ayu. Oke, silakan. Ibu Ayu ini jadi ada dua ya, Ayu dan Rahayu. Ibu Ayu ini adalah dosen di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, sudah habis nih kali ini, tidak katanya nyusul-nyusul lagi. Oke, Ibu kembalikan ke MC, silakan. Tes, cek. Selamat pagi semuanya dan para hadirin yang saya hormati, yang terhormat Bapak, Ibu dan juga para mahasiswa baru dari Universitas Bina Dharma Palembang. Selamat datang kami ucapkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc, yang telah membersamai kita di pagi hari ini. Selamat datang juga kami ucapkan kepada seluruh jajaran Civitas Akademika Universitas Bina Dharma. Marilah kita sambut tari kreasi persembahan UKM Seni Universitas Bina Dharma. Berikan tepuk tangan yang meriah.
seorang insan, lembut hati redup pandangan. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyahduan, bagai tersentuh rasa percaya. Jika terdengarkan telah jauh berkelana entah di mana, ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan perjalanannya, ada jiwa hanya kuntung kasihnya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, telah mekar hati seindah purnama. Di pucuk segala raju sepi rindu, ada kala meracun imannya. Biar panas membakar, biar ranjau mencabar, hati mekar seindah purnama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini. Tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita bisa menjadi para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Dan juga tentunya pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2025-2026 dengan tema mewujudkan mahasiswa inovatif berintegritas menghadapi era society 5.0. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan tentunya senang sekali saya Putri Nabila Sari sebagai gadis kampus Universitas Bina Dharma tahun 2023 bersama rekan saya Yolawati selaku winner Putri Pendidikan Sumatera Selatan tahun 2025 yang tentunya akan memandu acara pada PKKMB tahun ajaran atau tahun akademik 2025 dan 2026. Dan tentunya Kak Yola untuk menyapa hangat para hadirin yang terhormat, Bapak, Ibu, dan juga para mahasiswa baru Universitas Bina Dharma boleh berikan pantunnya dan nanti bisa dibantu cakep. Silakan Kak Yola. Terima kasih rekan Bila. Mentari terbit belumlah tinggi, Cakep. jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin, dan semoga juga bisa disabangan dan juga karena kita akan menampilkan banyak sekali acara-acara mulai dari pemaparan materi dan juga pembekalan bagi mahasiswa baru, karena tentunya dengan tujuan kita mewujudkan generasi unggul di Universitas Bina Dharma Palembang. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang terhormat, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat, Kepala Koordinator Bidang Pencegahan dan Daya Mas BNN Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Marwan Hidayat SE. Yang terhormat, Kepala Bansumsel Babel Cabang Jakabaring dan Capem Kertapati. Tentunya yang sangat kita hormati PLT Rektor Universitas Bina Dharma Profesor Dr. Edi Surya Negara MKom. Yang kami hormati seluruh Civitas Akademika, tamu undangan, dan seluruh mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Baik, setelah pengenalan dan juga pembukaan dari kami selaku Master of Ceremony, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Saudari Puji Lestari MM. Kepada Saudari Puji Lestari MM disilakan, dan hadirin dimohon untuk berdiri.
Dilanjutkan dengan Mars Bina Dharma. Bangkitlah wahai mahasiswa, tegakkan pribadi patria, tuntut ilmu capai cita-cita, bertawanan semangat bina dharma. Dengarlah pengking bina dharma, terapkan di dharma nan nyata, baktikan diri untuk nusa bangsa, Pancasila jadikan pusaka, tingkatkan semangat belajar, wujudkan cinta kemerdekaan, jangan tinggalkan iman pada Tuhan, bina dharma nan jaya tercipta, Indonesia jaya sentosa. Bangkitlah wahai mahasiswa, tegakkan pribadi patria, tuntut ilmu capai cita-cita, bertawanan semangat bina dharma. Dengarlah pengking bina dharma, terapkan di dharma nan nyata, baktikan diri untuk nusa bangsa, Pancasila jadikan pusaka, tingkatkan semangat belajar, wujudkan cinta kemerdekaan, jangan tinggalkan iman pada Tuhan, bina dharma nan jaya tercipta, Indonesia jaya sentosa. Baik, terima kasih kepada Saudari Puji Lestari MM dan hadirin disilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Pak Kudri. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama sejenak menengadahkan tangan seraya menundukkan hati untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa kelancaran dan juga rahmat-Nya untuk acara kita hari ini berjalan dengan sukses sampai dengan akhir dan para mahasiswa baru mendapatkan banyak manfaatnya. Izin doa akan saya pimpin sesuai dengan agama Islam. Bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalal wazikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di lapangan Universitas Bina Dharma untuk menyambut mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun ajaran 2025-2026. Untuk itu ya Allah, semoga apa yang sudah dilakukan para panitia, dosen dan juga segenap karyawan untuk menyukseskan acara ini, semoga dibalas dengan amal ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga di akhir acara nanti apa-apa yang sudah diberikan ilmu pengetahuan, baik semua informasi bisa mendapatkan
bisa meningkatkan ilmu pengetahuan untuk para mahasiswa baru kami. Ya Allah ya Tuhan kami, di akhirnya nanti semoga para mahasiswa kami ini akan menjadi wisudawan dan wisudawati yang berguna untuk nusa dan bangsa. Allahumma ghfirli dzunubi wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya laporan Ketua PKKMB yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Piramon Sakti Eskom MM. Kepada Bapak Piramon Sakti Eskom MM disilakan. Tes. Izin Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan, saya ingin berpantun. Malam hari memandang bulan, indah sinarnya terang gemilang. Selamat pagi saya ucapkan, salam hormat untuk hadirin yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara berbahagia ini, yaitu pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2025-2026. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak PLT Rektor Universitas Bina Dharma Profesor Edi Suryanegara, Magister Komputer. Yang saya hormati Bapak Kepala L2 Dikti Wilayah 2 Profesor Dr. Ishak Iskandar, Master of Science. Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Insinyur Muhammad Isman Hardiansyah, PhD. Bapak Wakil Rektor Bidang Riset Teknologi dan Inovasi Profesor Edi Suryanegara, MKom. Ibu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Dr. Yanti Pasmawati, Master Teknik. Bapak Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Adi Kemalajaya, SE, Master Akunting. Ibu Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Ria Andriani, MM, Epko. Bapak Direktur Program Pasca Sarjana, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Saripudin, Master of Science. Dan Bapak Ibu Dekan, Ketua Program Studi, Direktur, Manajer, Kepala Unit, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan UBD yang saya cintai. Izinkan saya atas nama pimpinan dan seluruh panitia PKKMB Universitas Bina Dharma dengan penuh rasa syukur dan bangga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru
di Universitas Bina Dharma. Tepuk tangan. Kampus Kita tercinta, kami menyambut dengan sukacita kehadiran Anda semua di lingkungan akademik yang akan menjadi rumah kedua untuk meraih ilmu dan mengembangkan diri dan menuju masa depan. Bapak, Ibu, dan peserta PKKMB yang saya hormati, PKKMB UBD 2025 dilaksanakan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 15 September di tingkat universitas dan tanggal 16 September di tingkat fakultas. Dengan mengikuti kegiatan hari ini menandai awal dari perjalanan akademik dan pengalaman baru Anda melalui PKKMB ini. Kami ingin memperkenalkan lingkungan baru Anda dengan segala fasilitas, prestasi, organisasi mahasiswa, serta budaya akademik yang ada di kampus kita tercinta ini. Didukung dengan tenaga pengajar handal serta profesional dengan berpendidikan S3 dan S2 baik dari luar negeri dan dalam negeri, merupakan suatu kebanggaan untuk kita semua. PKKMB adalah gerbang untuk memahami lebih dalam tentang kehidupan kampus, membangun semangat kekeluargaan, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dunia perkuliahan. Dengan mengusung tema mewujudkan mahasiswa inovatif berintegritas menghadapi era Society 5.0 sangat relevan dengan perkembangan zaman yang menuntut kemampuan adaptasi dan inovasi tinggi. Dari mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan inovatif dan menciptakan solusi baru untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, dapat memahami pentingnya integritas dan bertindak jujur, transparan dan bertanggung jawab di era Society 5.0 adalah konsep masyarakat super pintar yang mengintegrasikan teknologi digital, internet of things, big data, kecerdasan buatan atau AI dalam era ini. Teknologi tidak hanya digunakan untuk efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah dan solusi bagi berbagai masalah sosial dan lingkungan. Bapak, Ibu, dan peserta PKKMB yang saya banggakan, kami yakin bahwa kehadiran kalian semua adalah pilihan terbaik dan berkat kesungguhan dan ketetapan hati dalam menentukan pilihan dan pilihan yang tepat untuk bergabung dan menjadi bagian dari Sivitas Akademika Universitas Bina Dharma dengan predikat akreditasi unggul. Tentu ini menjadi semangat dan energi baru untuk agar terus berupaya untuk menjadi lebih baik, maju dan berkembang. Tujuannya agar Universitas Bina Dharma dapat dikenal hingga ke level nasional bahkan internasional. Dengan menyandang sebagai mahasiswa, kita harus mempunyai cita-cita yang tinggi sehingga menjadi penyemangat dan gairah untuk belajar dengan baik. Menggapai mimpi, cita-cita, mulia, dan asa terus potensi, bakat dan talenta yang ada pada setiap diri mahasiswa. Salurkan dalam suatu wadah yang senantiasa sehingga bisa bersinar dan menyinari lingkungan sekitarnya. Kami berharap Anda semua dapat menjadi generasi penerus bangsa yang membawa perubahan positif bagi masyarakat dan negara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Bina Dharma, seluruh panitia yang selalu bekerja keras untuk menyukseskan acara PKKMB ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, dan dedikasi yang telah kalian curahkan. Selamat menikmati masa pengenalan kampus dan semoga kegiatan PKKMB ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bakal berharga bagi Anda semua dalam menempuh pendidikan di Universitas Bina Dharma.
Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu mahasiswa sekalian. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, sebelum saya menutup kata sambutan ini, tidak mengurangi rasa hormat Bapak Ibu sekalian untuk kedua kali tegak berdiri. Izin Bapak Ibu, kalau saya mengucapkan Bina Dharma sama seperti tadi dijawab bermutu. Kalau saya jawab takbir, dijawab Allahu Akbar. Bina Dharma, Bina Dharma, takbir. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Piramus Sakti, Eskom MM yang telah menyampaikan laporan sebagai Ketua Panitia PKKMB tahun akademik 2025-2026. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan PLT Rektor Universitas Bina Dharma sekaligus membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini kepada Profesor Dr. Edi Surya Negara MKOM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sehat dan salam sukses kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Selamat datang di Universitas Bina Dharma, kampus Bidar dengan akreditasi institusi unggul. Yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan 2 Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Profesor Ishak Iskandar. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Yang saya hormati para wakil rektor bidang akademik, bidang SDM, bidang kemahasiswaan, bidang keuangan, direktur pasca sarjana, dekan Fakultas Sains Teknologi, dekan Fakultas Sosial Humaniora, para direktur, para manajer, ketua panitia yang sudah mempersiapkan segala kegiatan kita. Kemudian yang saya hormati juga para dosen dan yang sangat saya banggakan mahasiswa baru angkatan 2005. Kalian adalah pejuang muda yang hari ini memulai perjalanan besar menuju kesuksesan kalian masing-masing. Pertama sekali saya sampaikan terima kasih atas persiapan yang sudah dilakukan dalam upaya agenda kegiatan pengenalan kehidupan kampus kepada mahasiswa baru. Adik-adik sekalian, bahwa kegiatan ini menjadi langkah awal yang menyatakan dan menandakan bahwa hari ini status kalian yang sebelumnya adalah siswa, hari ini dengan segala kehormatan yang melekat kepada Maha itu disematkan kepada kalian juga. Oleh sebab itu tentu cukup banyak hal yang perlu nanti disesuaikan, diadaptasi dan diimplementasi yang hubungannya dengan mahasiswa. Hari ini cukup istimewa karena tentu tadi seperti yang saya sampaikan, kalian berada di kampus
yang memiliki komitmen terhadap kualitas pendidikan. Dan kampus ini akan menempa dan mengantarkan kalian menjadi generasi yang unggul. Dan tentunya nanti pada waktunya kalian nanti akan diwisuda, walaupun ini masih terlalu dini, tetapi saya berharap kita sudah menyiapkan langkah sehingga nantinya setelah wisuda ilmu yang kalian miliki, kompetensi yang kalian miliki sudah cukup untuk mengabdi di masyarakat. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, di awal saya menyampaikan bahwa Bina Dharma adalah kampus dengan julukan Bidar. Kita tahu sebagai masyarakat Sumatera Selatan, Bidar ini adalah perahu panjang yang dipacu di Sungai Musi. Perahu ini akan melaju kalau dipacu oleh banyak orang. Tidak bisa melaju dengan cepat dengan sendiri. Artinya apa? Di dalam menuju masa depan yang kalian akan rencanakan, perlu ada kekompakan, seirama, yang ketiga disiplin dan penuh semangat. Di dalam filosofi Bidar ini kalian adalah nakoda yang menentukan arah kalian mau kemana. Mau menjadi apa? Mau menjadi insinyur? Mau menjadi sarjana komputer? Mau menjadi sarjana ekonomi? Atau mau menjadi apa yang memiliki nilai yang itu akan membuat kalian dihargai? Dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan teman-teman adalah pendayung lainnya yang akan ikut bersama kalian. Jika tekun dan disiplin, kerjasama tentunya, maka Bidar ini pun akan membawa kalian menuju cita-cita kalian masing-masing. Filosofi Bidar ini sudah lama menjadi inspirasi di Universitas Bina Dharma. Kami ingin agar mahasiswa tidak hanya cerdas, tapi mampu bekerja sama, memiliki semangat juang, dan punya karakter yang kuat. Oleh sebab itu adik-adik sekalian, sangat tepat bahwa pilihan yang kalian tentukan masuk kepada kampus unggul ini sudah sangat tepat. Di sini kalian akan ditempa menjadi sosok yang memiliki keilmuan yang tinggi, karakter yang kuat, semangat juang, dan tujuannya adalah prestasi. Bina Dharma sudah sangat diakui di nasional. Kita adalah salah satu dari tidak banyak PTS dengan akreditasi unggul. Kita sudah mendapatkan beberapa ranking internasional, antara lain Time Higher Education, EduRank, UniRank. Terakhir kita sedang mengikuti Applied HE untuk ASEAN Ranking. Ini bukti nanti kalau kalian lulus, kalian diakui secara nasional dan mampu berkompetisi, baik di nasional dan internasional. Layanan akademik yang akan berjalan, kita akan pastikan layanan yang berkualitas. Kita sudah punya platform digital yang mendukung untuk proses belajar. Kita memiliki learning management system yang baik dan interaktif. Kita memiliki perpustakaan digital.
kita juga memiliki cukup banyak laboratorium yang akan mendukung adik-adik sekalian menjadi profesional-profesional hebat. Bina Dharma juga memiliki program yang akan mendukung agar kalian cepat bekerja. Kita punya program, kita punya lembaga karir, dan kita punya kerjasama industri, pemerintah yang kuat untuk mendukung kalian menjadi mahasiswa hebat. Adik-adik sekalian, alumni-alumni kita juga sudah menyebar. Ini jaringan yang kuat yang bisa kalian gunakan nanti, karena cukup banyak alumni kita yang berhasil menjadi IT profesional, menjadi pejabat di pemerintahan, menjadi anggota legislatif, menjadi profesional-profesional di dunia kerja. Cukup banyak yang akan membantu kalian ikut bersama-sama mencapai cita-cita kalian. Adik-adik sekalian, terakhir yang penting untuk bisa saya sampaikan pada forum yang sangat baik ini adalah saya ingin kalian semua mulai hari ini, hari pertama kuliah, membangun mindset juara. Mindset ini akan membawa kalian menuju cita-cita kesuksesan kalian. Kampus Bidar ini sudah cukup banyak mencetak profesional-profesional, mencetak akademisi-akademisi hebat, dan dengan bangga juga saya ingin mempromosikan bahwa saya juga alumni Universitas Bina Dharma tahun 2006. Saya masuk pertama kali teknik komputer Universitas Bina Dharma. Saya masuk S1 2011 teknik informatika Universitas Bina Dharma. Saya masuk Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma, ya. Dan karena belum ada S3 dan ini sedang kita akan buka S3 untuk teknologi informasi, saya ambil S3 di Jakarta di Bina Dharma, dan alhamdulillah ya Bina Dharma membawa saya ke titik akademik tertinggi. Jadi adik-adik sekalian, Bina Dharma ini sudah banyak mencetak orang-orang hebat. Bupati, anggota dewan, pejabat-pejabat di profesional sudah sangat banyak. Oleh sebab itu, yang akan kami pastikan adalah kalian akan mendapatkan proses perkuliahan yang berkualitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Harapan saya PKKMB kali ini menjadi momentum awal untuk mentransformasi cara berpikir kita semua, khususnya adik-adik mahasiswa. Saya berharap kuliah bisa diikuti dengan baik dan target yang harus disusun jelas. Kuliah tepat waktu itu sangat penting. Oleh sebab itu hari-hari ini silahkan kalian mempersiapkan itu. Kami akan mendukung dengan sekuat tenaga. Nanti adik-adik akan didampingi oleh pembina akademik atau pembimbing akademik masing-masing. Silakan mulai berkonsultasi untuk merencanakan kesuksesan kalian agar segera dicapai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr. Edi
Surya Negara Mkom yang telah memberikan kata sambutan sekaligus membuka rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Tentunya Bapak, Ibu, dan juga para hadirin yang saya hormati, tentunya tibalah kita pada puncak acara yakni pembukaan PKKMB Universitas Bina Dharma tahun akademik 2025-2026 secara resmi dibuka. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk para hadirin sekalian. Dan tentunya pada acara PKKMB tahun akademik 2025-2026 ini disiarkan langsung di YouTube Bina Dharma TV. Serta Facebook Bina Dharma TV dan live streaming di Instagram ya Kak. Baiklah saja tanpa berlama-lama para hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan menyaksikan pemutaran video sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo adik-adik mahasiswa baru, saya Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, ingin mengucapkan selamat datang di dunia kampus, dunia perguruan tinggi. Selamat datang di jenjang baru kehidupan kalian. Hari ini kalian memulai perjalanan baru. Bukan sekedar menjadi mahasiswa, tetapi menjadi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Mulai tahun ini, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tengah mendorong program kampus berdampak sebagai bagian dari pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang berdampak. Artinya, kami menginginkan perguruan tinggi di seluruh Indonesia benar-benar menjadi penggerak transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kalian semua, para mahasiswa baru, adalah bagian penting dari perjalanan ini. Kami ingin kalian semua, mahasiswa baru, tidak hanya sekedar lulus kuliah, tetapi mampu mentransformasi pengetahuan dan keterampilan yang kalian pelajari di kampus ini menjadi kontribusi nyata di masyarakat. Kami ingin kalian menjadi agen perubahan, agen penggerak, dan agen pelopor yang berani menghadirkan solusi untuk berbagai tantangan bangsa. Dan kunci dari semua itu adalah pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa yang berintegritas, kreatif, adaptif, kolaboratif, dan peduli terhadap masyarakat. PKKMB yang kalian ikuti saat ini adalah langkah awal dalam proses yang panjang ini. Inilah momen transisi dari seorang siswa menjadi seorang mahasiswa yang dewasa, mandiri, dan siap berkontribusi. Di sini, kalian akan mulai mengenal apa itu budaya akademik, tridharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan tentu semangat untuk terus belajar dan berinovasi. Kalian juga tentu akan dibekali dengan literasi yang sangat penting di era sekarang, yaitu literasi digital, literasi teknologi, literasi kemanusiaan, serta kompetensi abad 21 yang akan menjadi bekal dalam menghadapi dunia yang akan terus berubah. Jangan lupa pula bahwa sebagai mahasiswa Indonesia, kalian adalah generasi yang akan menjaga dan merawat Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu semua itu bukan hanya untuk dihafal, tetapi diresapi dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin menegaskan, PKKMB harus menjadi ruang yang aman, saling menghormati, tanpa kekerasan dalam bentuk apapun. Kita semua ingin menciptakan budaya kampus yang inklusif, sehat, dan saling mendukung. Akhir kata, adik-adik mahasiswa baru, marilah kita semua, kalian semua, bermimpi besar. Beranilah melangkah.
Berkaryalah tanpa henti, jadilah mahasiswa yang berdampak bagi diri kalian, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi bangsa Indonesia. Saya percaya dari kampus-kampus di seluruh Indonesia ini akan lahir generasi yang akan membawa Indonesia melangkah dengan bangga menuju Indonesia Emas 2045. Selamat belajar, selamat berproses, selamat menjadi bagian dari Dikti Saintek berdampak. Kami akan menunggu karya-karya hebat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentunya para hadirin yang terhormat, dari video yang telah kita saksikan secara bersama-sama dan juga tentunya Universitas Bina Dharma akan menyongsong bagi mahasiswa baru ini membentuk mulai dari karakter dan juga menjadikan untuk generasi yang unggul dan juga tentunya akan menyongsong masa depan lebih baik. Dan selanjutnya, apakah Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya sambutan Kepala LL Dikti Wilayah 2, Profesor Dr. Ishak Iskandar, MSc, sekaligus akan menyampaikan materi wawasan kebangsaan. Kepada Bapak disilakan. Tepak sirih daun salam terukir indah di atas batu. Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanjung Gelam ke Gunung Batu. Jawab yang tak jawab salam saya lagi buntu Bapak Ibu. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Prof. Edi Suryanegara, para wakil rektor 1 sampai dengan 4, para dekan, para direktur, Bapak Ibu seluruh dosen dan tenaga pendidikan Universitas Bina Dharma, dan wabil khusus Ketua Panitia Bapak Vermon Peramon Sakti ya. Ada pantunnya tadi luar biasa. Saya balas juga pantunnya kalau gitu ya. Boleh ya? Bulan bersanding dengan bintang. Bintang Kejora diberi nama. Dari LL Dikti saya datang karena ingin bertemu mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu satu hal yang patut kita syukuri bersama. Hari ini kita bisa hadir di sini dalam kegiatan PKKMB Universitas Bina Dharma. Selawat ring salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman. Karena tadi saya diminta memberi sambutan dan memberi materi, maka kan saya bagi dua. Saya memberi sambutan di sini, nanti memberi materinya kan untuk mahasiswa, bukan untuk Bapak Ibu dosen gitu ya. Jadi nanti saya akan turun ke sana. Baik, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Universitas Bina Dharma yang sudah memulai proses akademik tahun akademik 2025-2026 hari ini, dan insya Allah ini akan menjadi awal yang baik bagi Universitas Bina Dharma untuk terus melaju dengan mutu ya, bermutu. Saya juga merasa bangga dengan apa yang sudah dicapai oleh Universitas Bina Dharma, khususnya menjadi perguruan tinggi dalam bentuk universitas yang pertama di wilayah 2 yang terakreditasi unggul.
Adik-adik mahasiswa baru yang saya cintai, di LLDK Wilayah 2 ini yang membawahi 4 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Di 4 provinsi ini ada 159 perguruan tinggi swasta. Tidak banyak yang terakreditasi unggul, baru 4 yang terakreditasi unggul PTS kita. Yang pertama itu sekolah tinggi, bukan universitas. Yang kedua itu adalah, dan yang pertama untuk universitas adalah Universitas Bina Dharma. Baru menyusul tetangga sebelahnya, Universitas Muhammadiyah Palembang. Dan yang terakhir itu adalah, bukan yang terakhir, yang keempat adalah Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mudah-mudahan nanti perguruan tinggi lain juga akan menyusul untuk terakreditasi unggul. Nah, apa makna unggul? Tentu adik-adik semua, Bapak Ibu semua telah memahami, termasuk jadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita, Prof. Brian Yuliarto, bahwa kementerian kita sekarang sedang menggaungkan dikti saintek berdampak. Turunannya nanti adalah kampus berdampak. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa ilmu pengetahuan itu bagi dosen-dosen dan tenaga kependidikan tidak boleh lagi hanya tersimpan di ruang-ruang kelas, di laboratorium, kemudian di perpustakaan, atau di laporan-laporan penelitian. Tetapi ilmu pengetahuan itu harus terimplementasi di tengah-tengah masyarakat. Bagi mahasiswa, ilmu pengetahuan itu bukan hanya tertulis di dalam transkrip nilainya A, B, C, dan seterusnya, tetapi seyogyanya bagi mahasiswa dia akan tampil sebagai mahasiswa yang berdampak, terjun bersama-sama dengan dosen ke tengah-tengah masyarakat, menyelesaikan berbagai macam bentuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Itulah yang dimaknai sebagai kampus berdampak. Jadi kita tidak lagi menjadi menara gading, menjadi sesuatu yang tinggi tapi tidak memberikan dampak yang nyata. Tuntutan kita adalah kita kampus menjadi motor penggerak transformasi sosial. Melalui apa? Implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dan dikembangkan oleh kampus untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial. Itulah makna dikti saintek berdampak dan kampus berdampak. Saya yakin bahwa Universitas Bina Dharma akan tumbuh menjadi kampus yang memang benar-benar memiliki dampak nyata di tengah-tengah masyarakat. Beberapa capaian yang sudah pernah saya lihat itu mohon untuk terus dipertahankan dan dikembangkan lagi agar makna berdampaknya memang terasa benar oleh masyarakat, oleh stakeholder dari kampus-kampus kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sambutan saya untuk PKKMB, dan berikutnya saya beri materi wawasan kebangsaan kalau nggak salah ya. Izin Bapak Ibu ya, saya turun ke mahasiswa. Kalau Bapak Ibu sudah ngelotok kering, udah hafal wawasan kebangsaan, apalagi dulu usia-usia kita ini ya Pak Prof ya, dulu kita pelataran P4 64 jam gitu ya, butir-butir Pancasila itu hafal. Nah, Bapak Ibu tidak perlu lagi wawasan kebangsaan. Saya akan bicara dengan adik-adik mahasiswa kita. Izin saya turun Pak Rektor. Selamat pagi. Wah, kok kelihatannya lesu ya mahasiswa baru. Selamat pagi. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saya tidak akan bicara teori apa itu yang tadi disampaikan Pak Menteri kita. Ada 4 dasar kita, 4 pilar bangsa kita yang menjadi bangsa kita itu menjadi bisa tumbuh sampai sekarang. Apa pilarnya? Yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak akan bicara apa itu Pancasila, tetapi saya akan lebih melihat sisi sejarahnya. Bagaimana 4 pilar ini dulu lahir di Indonesia. Lahir dari pemikiran para pahlawan-pahlawan, founding father negara kita, pendiri bangsa ini. Nah, kalau saya tanya kepada adik-adik sekalian,
nilai apa yang paling mendasar yang Anda dapatkan dari para pahlawan kita? Kira-kira nilainya apa yang Anda bisa tangkap, bisa nilai paling esensi mendasar yang Anda pelajari dari perjuangan para pahlawan kita? Ada yang bisa jawab? Kira-kira nilai, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Nasa dari Prodi Psikologi, Pak. Jadi nilai yang dapat kita pelajari dari para pahlawan yakni nilai kepatriotisme dan cinta tanah air, Pak. Kita beri aplaus untuk Pak. Ini luar biasa. Biasanya mahasiswa yang berani berbicara di depan umum nanti akan tumbuh menjadi mahasiswa yang berprestasi, insya Allah. Ada lagi kira-kira siapa yang jawab apa nilai yang Anda pelajari dari para pahlawan ini? Silakan, silakan Pak. Kalau di sana nggak nyampe, silakan sini, maju sini. Nah, kita beri aplaus. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Dixon Informewas, Prodi Sistem Informasi. Nilai yang saya ambil adalah kesatuan dan bersatu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Dari Papua. Oke, terima kasih. Baik. Ada dua tadi yang disampaikan. Pertama tadi ada patriotisme dan cinta tanah air, kemudian persatuan dan kesatuan. Itu semua benar, tapi sesungguhnya ada satu nilai dasar yang harus kita ambil dari perjuangan para pemimpin kita yang tadi membentuk 4 konsensus dasar negara kita. 4 tadi. Apa itu? Adalah para pahlawan kita itu mencintai Indonesia tanpa syarat. Mereka rela mencintai Indonesia padahal waktu itu Indonesia masih gelap. Kalau anak muda bilang sekarang, masih belum ada bentuknya. Masa depannya belum tahu seperti apa. Tapi mereka tetap mencintai Indonesia tanpa embel apa-apa. Anda boleh mencintai Indonesia dengan cara itu. Jangan mencintai Indonesia dengan cara, oh, Indonesia sudah maju, ekonomi bagus, masyarakatnya sudah tertib. Itu namanya cinta yang bersyarat. Seharusnya kalau Anda ketemu dengan cowok kan, terimalah saya apa adanya. Begitu kan ya? Nah, begitulah seharusnya kita. Nilai itulah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita ambil dari para pemimpin kita dulu, para pahlawan kita dulu. Mereka mencintai Indonesia apa adanya. Bayangkan mereka, Bung Karno, Bung Hatta, Cokro Aminoto, Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, mereka itu berjuang, kemudian dikucilkan, dikirim ke Digul kemana-mana, diasingkan, tapi mereka tetap mencintai Indonesia. Nilai itulah terus tertanam pada diri kita agar kita nanti bisa memaknai, bukan hanya menghafal apa Pancasila, UUD 45, kemudian NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kita awali dengan kita mencintai negara kita ini tanpa syarat. Itu nilai pertama yang kita pelajari dari para pemimpin atau dari para pahlawan kita. Punya wawasan, punya kecintaan kepada bangsa dan negara kita tanpa embel apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mereka miliki sehingga mereka tetap, namanya tetap terukir sampai sekarang. Kita tidak pernah melupakan mereka. Mengapa? Karena mereka memiliki integritas tanpa batas. Ya, sehingga mereka tetap tertanam namanya di dalam diri kita.
Anda tahu siapa Ahmad Dahlan, siapa Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya. Mereka para pejuang itu memiliki satu hal, yaitu integritas yang selalu mereka junjung tinggi. Nah, integritas inilah yang nanti Anda akan menentukan Anda itu akan melangkah sampai sejauh mana, akan mendaki setinggi apa, tergantung pada bagaimana Anda menumbuhkan integritas diri Anda. Bukan dibentuk, ditumbuhkan. Integritas itu maknanya ada dua. Integritas yang dicirikan dengan karakter moral dan karakter kinerja. Nah, apa itu karakter moral? Integritas yang melambangkan karakter moral itu adalah jujur, dia baik hati, sopan, dan lain sebagainya. Semua yang terkait dengan moral itu adalah salah satu bagian dari integritas. Kalau yang kedua, bagian kedua, karakter kinerja, pekerja keras, disiplin, bekerjanya tuntas, mampu bekerja sama, menghargai orang lain. Itu adalah karakter kinerja. Nah, integritas itu dibangun dari dua unsur tadi. Dia jujur sekaligus dia disiplin. Dia sopan santunnya bagus, akhlaknya bagus, sekaligus dia pekerja keras, pekerja tekun dan seterusnya. Kombinasi dari dua karakter tadi yang akan menjadikan Anda generasi muda berintegritas. Ya, jadi yang kedua yang kita pelajari dari para pahlawan kita itu adalah mereka menjunjung tinggi integritasnya, sehingga mereka tetap terpatri namanya sampai sekarang. Masih Anda ingat sampai sekarang. Kalau orang yang tidak berintegritas cepat terlupakan dia. Tapi ketika Anda menjaga integritas Anda, maka Anda akan selalu diingat dalam kondisi apapun. Yang ketiga yang dipelajari dari para pahlawan yang tadi membentuk 4 dasar konsensus negara kita itu adalah memiliki visi kebangsaan. Punya visi kebangsaan. Dulu pada tahun 1900 awal abad ke-20, sebelum Indonesia merdeka, mereka belum tahu Indonesia itu akan seperti apa. Namanya belum ada. Belum tahu bagaimana bentuk pemerintahnya. Tapi mereka punya visi, satu visi, yaitu apa? Indonesia yang merdeka secara politik dan merdeka bangsanya, rakyatnya. Itulah visi kebangsaan. Nah, Anda sebagai mahasiswa tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor, kalau di mahasiswa itu hanya ada di Indonesia. Kalau di luar negeri namanya dari SD sampai perguruan tinggi namanya sama, students, pelajar. Kalau di Indonesia dari SD sampai dengan SMA namanya siswa. Ketika masuk kuliah namanya mahasiswa. Nah, sebagai mahasiswa Anda harus menyadari, tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa Anda itu masuk dalam ekosistem baru, dalam dunia baru. Dunia Anda, kalau Anda wawasan kebangsaan Anda rendah, maka Anda akan melihat bahwa saya mahasiswa Bina Dharma, sekedar itu saja. Padahal tidak. Ketika Anda menyandang predikat mahasiswa, Anda masuk dalam ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Artinya apa? Artinya Anda tidak hanya bekerja untuk diri sendiri Anda, tapi Anda menyandang gelar mahasiswa, nanti ada tugas berat yang berada di pundak Anda, yaitu menyambung estafet pembangunan bangsa dan negara. Kenapa? Karena Anda lah pewaris dari peradaban bangsa ini. Anda yang akan memegang tampuk pimpinan ini. Pada tingkat apa? Sesuai nanti dengan kapasitas Anda, dengan integritas yang Anda pegang teguh.
Anda kuatkan integritas Anda, maka nanti semakin bagus Anda berintegritas, semakin cakap Anda berkompetensi, maka tanggung jawabnya juga akan, saya yakin akan besar juga yang ada di pundak Anda. Dan Anda harus menyadari itu dari sekarang, bahwa Anda duduk di sini bukan sekedar sebagai mahasiswa Bina Dharma, tapi bagian dari ekosistem pendidikan tinggi Indonesia. Punya visi kebangsaan, dan itu diajarkan oleh para pahlawan kita. Itulah sebabnya ketika kita di bulan Agustus tahun 1945 itu, kita bukan seperti negara-negara di sekitar kita yang kemerdekaannya diberi, tapi kita merebut kemerdekaan kita, mendeklarasikan kemerdekaan kita karena punya visi merdeka secara politik dan merdeka bangsanya. Nah, itu yang harus tertanam. Jadi yang pertama tadi, mencintai tanah air kita ini seperti para pahlawan kita, mencintai tanpa syarat. Karena kita bagian dari warga negara Indonesia, menjadi tugas kita bersama untuk membangun Indonesia. Yang kedua, mereka tetap dikenang sampai sekarang karena mereka punya integritas. Dan yang ketiga, mereka punya mimpi besar. Mimpi besarnya itu dibuktikan dari apa? Ketika menyusun pembukaan UUD 45, disitulah disebutkan mimpi besar bangsa Indonesia. Apa? Ada yang tahu mimpi besar bangsa Indonesia, cita-cita nasional Indonesia itu ada di pembukaan UUD 45. Apa? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, apa? Memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Anda masuk dalam bagian itu. Dan yang keempat, visinya internasional, ikut menjaga ketertiban dunia. Kalau Anda ditanya apa cita-cita negara kita itu, itulah 4 hal itu yang menjadi cita-cita negara kita, ada di dalam pembukaan UUD 45. Dan visi itu menandakan visi dari para pendiri negara ini adalah visi kebangsaannya sudah jauh melampaui zamannya. Anda harus juga punya visi yang melampaui zaman Anda sekarang. Punya visi yang tidak hanya 1-2 tahun ke depan, tapi berpikir 10-20 tahun ke depan. Ketika Anda menulis daftar riwayat hidup itu bukan hanya menceritakan apa yang sudah Anda lalui, tapi Anda bisa memproyeksikan di dalam daftar riwayat hidup itu 10 tahun yang akan datang saya akan di mana, saya akan melakukan apa, saya akan menjadi apa. 20 tahun berikutnya juga sama. Jadi Anda harus punya visi melampaui masa Anda, melampaui batas geografis Anda. Itu yang ketiga yang harus dimiliki oleh kita sebagai pewaris peradaban bangsa Indonesia. Cinta tanah air tanpa syarat, integritas, visi kebangsaan, dan satu hal lagi tadi yang terakhir apa? Yang terakhir tadi apa? Yang keempat. Bukan, itu cita-cita. Tadi yang saya sebutkan, yang kita pelajari dari para pahlawan kita. Cinta tanah air tanpa batas, punya integritas, punya visi kebangsaan. Yang keempat, kenapa? Siapa tadi yang bilang? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Mutawakil. Izin menjawab, Pak? Ya. Silakan. Jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah konsensus dasar. 4 konsensus dasar negara kita adalah Undang-Undang Dasar 45, Pancasila UUD 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang keempat yang kita pelajari dari para pahlawan kita itu adalah
kerelaan dia untuk membangun Indonesia, rela berkorban, rela memberikan yang terbaik yang mereka miliki untuk kemajuan bangsa dan Indonesia. Bayangkan, kalau kita baca riwayat hidupnya Cokro Aminoto, pendiri Budi Utomo, dia itu kan seorang dokter, dia pintar, atau Ahmad Dahlan yang luar biasa cerdas. Ketika dia selesai sekolah di sekolah Belanda, itu dia diangkat menjadi pegawai negeri dengan gaji yang besar. Dia tinggalkan itu karena dia tidak mau menjadi bagian yang menindas bangsanya sendiri. Dia rela berkorban meninggalkan kemewahan itu untuk bersama-sama berjuang membangun. Cinta tanah air tanpa batas itulah, cinta tanah air tanpa syarat itulah yang akan menjadikan Anda semua rela memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Nah, 4 hal itu saya kira yang bisa saya berikan karena waktunya terbatas, tapi izinkan saya mengingatkan sekali lagi kepada Anda semua, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Rektor, bahwa Anda memasuki ekosistem baru, ekosistem pendidikan di Indonesia. Waktu Anda berada di ekosistem pendidikan Indonesia itu sangat-sangat terbatas, 4 tahun saja. Jangan bermimpi untuk ada di perguruan tinggi lebih dari 4 tahun S1 ya. Kalau Anda sedikit mencintai kampus biasanya 5 tahun baru selesai. Waktu 4 tahun itu sangat terbatas. Karena itu Anda harus bisa membangun kompetensi akademik di dalam kelas dan membangun kompetensi non akademiknya di organisasi kemahasiswaan. Di Anda bukan hanya mahasiswa yang punya prestasi akademik, seyogyanya juga menjadi mahasiswa yang punya prestasi non akademik di dalam organisasi Jadi pesan saya, manfaatkan waktu 4 tahun ini secara maksimal. Jangan hanya kuliah pulang kupu-kupu istilahnya ya, tapi menjadi mahasiswa yang sangat aktif. Kalau Anda di semester 1 mengambil 20 SKS, bukan berarti 20 SKS itu hanya untuk kuliah saja, tapi sisakan waktu Anda, beri waktu Anda untuk beraktivitas di luar kelas, dalam organisasi kemahasiswaan. Nanti di sana akan tumbuh kompetensi yang Anda butuhkan di abad 21 seperti kata Pak Menteri tadi. Apa kompetensi abad 21? Berpikir kritis, punya kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan punya leadership kepemimpinan. Nah, mudah-mudahan Anda bisa benar-benar memanfaatkan waktu 4 tahun Anda secara maksimal. Nanti kalau Anda sudah selesai, Anda tidak bisa mengulangnya lagi. Anda boleh kuliah S1 lagi, tapi suasananya pasti beda. Kenapa? Karena usia teman sekelas Anda jauh lebih muda dengan Anda. Jadi suasananya akan berbeda. Oleh karena itu, sekarang usia Anda seragam, manfaatkan secara baik, gunakan ekosistem di Bina Dharma ini sebagai tempat latihan Anda untuk membangun kompetensi akademik dan kompetensi non akademik. Dengan cara apa? Rajin kuliahnya, tapi juga aktif dengan kegiatan kemahasiswaan. Saya kira itu pesan saya. Mudah-mudahan Anda semua saya doakan menjadi sarjana insyaallah, dan Andalah calon pemimpin perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc yang telah memberikan materi sekaligus kata sambutannya yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk kali ini kita
kita buka sesi pertanyaan dengan 2 orang penanya saja ya Kak. Kepada teman-teman ataupun mahasiswa baru yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Baik, pada mahasiswa yang ingin bertanya boleh angkat tangannya karena kita akan membuka 2 sesi pertanyaan dan juga akan jawab langsung. Silakan. Silakan kepada teman-teman mahasiswa. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya tanya. Pilih Anda yang tanya atau saya yang tanya? Siapa yang mau bertanya? Dapat hadiah kalau bertanya nanti. Yang cowok, masa cowok nggak berani bertanya? Gimana mau melamar gadis kalau nggak berani bertanya? Bertanya dengan saya aja nggak berani, apalagi mau melamar gadis ya? Yang cewek udah tahu, aduh, wah ini cemeng semua nih. Yang perempuan silakan, emansipasi wanita. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Ada? Tidak ada kayaknya. Belum panas. Nanti mudah-mudahan pemateri berikutnya membuat Anda semakin bersemangat. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik, dan tentunya kita mohon izin kepada Bapak Ishak Iskandar MSc untuk melakukan foto bersama dan juga mohon izin kami panggilkan kepada PLT Rektor dan juga para jajarannya untuk mengikuti ataupun membersamai foto bersama. Mohon izin juga selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan Bank Sumsel Babel, Cabang Bapak Herwindo yang telah menghadiri acara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Mohon izin untuk foto bersama juga Pak. Baik, disilakan untuk mengabadikan momen bersama. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc yang telah menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan, dan disilakan untuk Rektor beserta jajarannya boleh untuk kembali ke tempat. Terima kasih juga untuk pimpinan Bank Sumsel Babel, Cabang Kertapati Bapak Herwindo. Oke, foto sekali lagi. Mungkin teman-teman mahasiswa baru dan Bapak Ibu dosen boleh berdiri juga untuk ikut foto bersama. Baik, disilakan kepada Bapak Ibu yang terhormat dan diikuti para mahasiswa baru melakukan foto bersama, dimohon kesediaannya untuk berdiri. Mungkin foto formal terlebih dahulu. Boleh berfoto. Bina Dharma. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Ishak MSc, dan juga disilakan para hadirin untuk berdiri. Untuk duduk kembali. Baik, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat mengenai wawasan kebangsaan. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Bapak.
Dan tentunya kita ucapkan terima kasih banyak dan juga selamat melanjutkan aktivitas. Universitas Bina Dharma telah berdiri sejak tahun 1993 yang pada awalnya berbentuk sekolah tinggi. Perjalanan transformasi Universitas Bina Dharma dimulai dengan penggabungan 3 institusi pendidikan tinggi, yaitu STMIK Bina Dharma, STIE Bina Dharma, dan STBA Bina Dharma. Penggabungan ini secara resmi disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2002. Saat ini, Universitas Bina Dharma telah berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka di Sumatera Selatan. Kebijakan makro Universitas Bina Dharma selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mendorong mahasiswa untuk memperoleh pengalaman di luar kampus melalui kegiatan magang, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditandai dengan pesatnya perkembangan sektor digital, infrastruktur, dan manufaktur, Universitas Bina Dharma mengembangkan Selanjutnya, penandatanganan pernyataan Universitas Bina Dharma mendukung atau menjamin tidak ada kekerasan seksual, fisik maupun bullying. Mohon kesediaannya untuk Bapak PLT Rektor Universitas Bina Dharma untuk maju ke depan. Ibu Wakil Rektor beserta jajaran. Baik, dan juga tentunya dari penandatanganan tersebut, maka Universitas Bina Dharma akan mendukung tidak adanya kekerasan seksual, fisik maupun bullying. Yes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan Universitas Bina Dharma, saya Profesor Dr. Edi Surya Negara MKom, PLT Rektor Universitas Bina Dharma, dengan ini menyatakan bahwa Universitas Bina Dharma berkomitmen untuk 1. Menjamin lingkungan kampus yang aman, sehat, dan kondusif bagi seluruh sivitas akademika. 2. Tidak mentolerir segala bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan atau bullying, kekerasan seksual, diskriminasi maupun tindakan intoleransi dalam bentuk apapun. 3. Menegakkan nilai-nilai etika, moral, dan hukum yang berlaku di lingkungan pendidikan tinggi. 4. Melaksanakan upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, serta penindakan tegas apabila terjadi pelanggaran terkait kekerasan, diskriminasi, intoleransi di lingkungan kampus. 5. Mendukung terciptanya budaya kampus yang menjunjung tinggi kesetaraan, keadilan, saling menghormati, dan keberagaman. Palembang, 15 September 2025, PLT Rektor Universitas Bina Dharma, ditandatangani
Profesor Dr. Edi Surya Negara, Magister Komputer. Baik, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan juga dimohon kesediaannya untuk PLT Rektor beserta jajarannya untuk melakukan foto bersama. Masih semangat Kak Dilan? Masih tentu ya. Apa kita mau sapa-sapa dulu? Boleh. Kita cek ombak dari manajemen. Prodi manajemen, mana suaranya? Prodi ilmu komunikasi? Berarti masih semangat ya Kak ya? Iya, dan boleh kalau kita bilang Bina Dharma, jawabannya apa? Oke, harus semangat dong. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Bina Dharma. Sekali lagi nih Kak, kayak kurang semangat. Bina Dharma. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kak, kita selanjutnya ada hiburan nih. Apa sih Kak hiburannya? Oke, hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, tari kreasi dari UKM Seni. Buat teman-teman UKM Seni, sudah standby? Yang tentunya akan menghibur kita semua. Kepada UKM Seni dipersilakan. Roposai.
Masih semangat semuanya? Oke, untuk seluruhnya mohon untuk kesediaannya berdiri, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa baru. Berdiri dulu. Boleh sedianya Bapak Ibu yang kami hormati dan juga para teman-teman mahasiswa baru untuk diri. Ya terhibur ya, Kak, kita sudah mau beres sama-sama tadi ya. Capek ya Bu, Pak? Hanya MC heboh tadi lihat. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu dan teman-teman yang ada di belakang juga ikutan berdiri. Masih semangat semuanya. Sudah pada berdiri semuanya yang di belakang? Panitia tolong dicek semuanya berdiri. Tetap fokus ya, nanti ikutin arahan dari kita. Semuanya menghadap ke kiri. Semuanya menghadap ke kiri. Menghadap ke kiri. Ke kiri bukan ke kanan, Kak. Lagi tidak fokus lagi. Iya. Tenang, lagi ada snack dari panitia. Sudah menghadap ke kiri. Sekarang tangannya taruh di bahu pasangannya yang di depan. Boleh tangannya taruh di bahu pasangannya yang di depan. Kita cobain. Panitia dicek, di belakang udah. Yang belakang udah belum nih? Baru taruh di bahu aja ya. Kalau misalnya saya bilang start, semuanya baru bisa pijit bahu temennya. Kayaknya ada yang nggak ada usia pijit, nggak ada sandaran ya. Oh sini berarti sama MC dong. Oke, semuanya udah fokus? Belum Bapak Ibu belum start. Nanti nunggu start dulu. Oke? Dalam hitungan 3, 2, 1, start. Boleh tuh pijit teman-temannya. Pijit yang paling enak, yang paling keras semuanya supaya capeknya hilang karena kita tadi baru selesai tari mau mere. Iya, dan tentunya itu persembahan dari UKM Seni Bina Dharma. Keren banget ya Kak ya? Iya, keren banget nih UKM Seni Bina Dharma. Ya biar gak capek lagi dan juga biar tetap semangat karena kita bakalan sampai sore seru-seruan bareng, tentunya banyak games. Iya, boleh yang kuat yang paling kencang pijitnya. Kayak teman-teman mahasiswa udah pada kayak lemes ya, udah loyo lah ya. Oke, sekarang turunkan tangannya. Terima kasih. Sekarang menghadap ke kanan. Sekarang menghadap ke kanan. Gantian. Belum mulai. Dalam hitungan mundur, semua tangannya di atas bahu. Tangannya udah di atas bahu tuh. Oke. Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Boleh dipijit-pijit. Pijit yang paling kencang. Wah enak banget nih Bapak kayaknya ini. Ini enak banget nih. Bapak Heruwinto pijit Bapak Edi. Gimana kalau udah pijit kayak gini? Saya rasa udah pada semangat. Iya, masih semangat ya. Oke, semuanya bisa turunkan tangannya. Terima kasih udah buat kita semua. Kembali. Baik, dan juga Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa sekalian disilakan untuk duduk kembali. Baik, kita langsung menuju ke acara selanjutnya yakni penyerahan daftar mahasiswa baru dari Ketua PMB ke Wakil Rektor Bidang Akademik. Yang tentunya dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Dr. Muslimin MPD dan juga Bapak Isman Herdiansyah PhD. Kepada Bapak Dr. Muslimin MPD dan juga Bapak Muhammad Isman Herdiansyah PhD disilakan. Mohon untuk Bapak
berdiri di tengah, kurang geser. Di tengah podium harusnya. Gak apa-apa. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih untuk Bapak. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyambutan mahasiswa baru secara simbolis dengan pemakaian jaket alma mater yang akan disematkan oleh kaprodinya masing-masing. Kepada Bapak Ibu Kaprodi dimohon untuk berdiri. Dan kami mohon kesediaannya yang pertama dari Ketua Program Studi Sistem Informasi. Mohon untuk ke depan. Dimohon untuk Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ketua Program Studi Teknik Sipil, Ketua Program Studi Teknik Elektro, Ketua Program Studi Teknik Industri, Ketua Program Studi Manajemen, Ketua Program Studi Akuntansi, Ketua Komunikasi, Ketua Program Studi Psikologi, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Ketua Program Studi Pendidikan Olahraga, Ketua Program Studi Sastra Inggris, Ketua Program Studi Administrasi Bisnis, Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Ketua Program Studi Teknik Komputer, Ketua Program Studi Magister Teknik Informatika, Ketua Program Studi Magister Manajemen, Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Ketua Program Studi Magister Teknik Sipil, Ketua Program Studi Magister Pendidikan Jasmani. Dimohon untuk kesediaannya berdiri di belakang mahasiswanya untuk penyematan secara simbolis jaket alma mater Universitas Bina Dharma yang kita cintai ini. Tentunya dari penyematan tersebut artinya resmilah sudah mahasiswa baru menjadi bagian ataupun bergabung di mahasiswa baru Universitas Bina Dharma tahun akademik 2025-2026. Panitia tolong bantu diarahkan. Baik, tepatnya pada hari ini ya Kak ya, artinya Universitas Bina Dharma tersebut yang telah memasukkan PKKMB untuk tahun ajaran atau tahun akademik 2025-2026. Untuk Ketua Kaprodi dan perwakilan mahasiswa baru sudah standby dan dimohon untuk kesediaannya mahasiswa baru yang di belakang juga boleh ikutan berdiri. Baik, kita mohon untuk kesediaan Disiapin alma maternya ya. para mahasiswa baru untuk berdiri karena kita akan melakukan penyematan bersama-sama secara simbolis. Baik, sekali lagi kami mohon kesediaannya bagi para mahasiswa baru untuk berdiri karena kita akan melakukan penyematan bersama alma mater. Jangan ada yang pakai dulu ya. Semuanya taruh alma maternya di samping atau di depan juga boleh. Buat yang teman-teman mahasiswa baru yang di belakang, apakah sudah kondusif? Sudah kondusif semuanya? Baik, disilakan untuk alma maternya disiapkan. Baik, dan tentunya kita akan memakai alma mater secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Baik, sudah siap semuanya bagi para mahasiswa yang di belakang? Semuanya sudah siap? Baik. Kita hitung mundur ya kakak ya? Ya. Baik, sudah siap?
Oke, semuanya udah siap? Iya, bisa dari sambung secantik kelihatan kamera Bapak Ibu. Seragam. Dari belakang aja. Penyematannya dari belakang secara simbolis. Oke, semuanya di belakang udah standby ya. Kita hitung mundur, Kakak. Oke, baik. Kita hitung mundur ya. Oke. 3, 2, 1. Baik, dan tentunya ini adalah penyerahan alma mater secara simbolis. Selamat buat teman-teman mahasiswa baru yang sudah resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Tahun akademik 2025-2026. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa baru yang sudah resmi menjadi bagian dari mahasiswa Universitas Bina Dharma. Dimohon untuk foto bersama terlebih dahulu. Dan juga mohon kesediaannya bagi para bapak ibu untuk putar balik untuk foto bersama menghadap ke sini. Panitia. dan juga tentunya kita akan melakukan foto bersama. Untuk Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk berdiri karena kita akan foto bersama. Dan mohon kesediaannya yang kami hormati Bapak dan juga Ibu untuk berdiri karena kita akan melakukan foto bersama dan silakan untuk mengabadikan momen. Dan untuk rekan-rekan mahasiswa jangan duduk dulu. Baik, sudah siap? Sudah siap semuanya? Foto formal terlebih dahulu. Baik, 3, 2, 1. Mungkin Bina Dharma, tangannya bermutu. Boleh rekan-rekan mahasiswa yang di belakang, tangannya. Boleh angkat tinggi-tinggi dong mahasiswa yang di belakang. Iya, karena pada semangat ya, karena udah menyerang secara simbolis. Baik, sudah. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu atas kesediaannya. Dimohon untuk berdiri, dimohon untuk duduk kembali. Dan juga untuk udah pada fokus berarti Kak. Untuk para teman-teman mahasiswa diperkenankan untuk duduk kembali. Dan tentunya kita ucapkan selamat dan juga selamat datang karena udah resmi menjadi bagian dari mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Tahun ajaran atau tahun akademik 2025-2026. Baik, selanjutnya penyerahan kartu tanda mahasiswa baru oleh Bang Sumsel Babel dari Bapak Pimpinan Cabang Pembantu Kertapati kepada Bapak Herwindo, kepada Bapak Muhammad Isman Herdiansya STMM PhD. Kepada perwakilan mahasiswa baru. Bina Dharma. Terima kasih kepada Bapak Hermindo dan Bapak Muhammad Isman Herdiansyah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan janji mahasiswa yang akan disampaikan oleh perwakilan mahasiswa baru. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pembacaan janji mahasiswa yang tentunya akan dipimpin dari salah satu perwakilan dari mahasiswa baru. Baik, disilakan. Dan dimohon untuk
para mahasiswa untuk berdiri dan juga mengikuti pembacaan janji mahasiswa. Baik, sekali lagi mohon izin diperkenankan kepada para mahasiswa baru untuk mengikuti pembacaan janji mahasiswa. Janji mahasiswa Universitas Bina Dharma. Kami, mahasiswa Universitas Bina Dharma berjanji. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Adalah unsur sivitas akademika yang senantiasa setia, taat dan menjunjung tinggi martabat alma mater. 3. Selalu menghormati dosen sebagai pembimbing dalam menuntut ilmu. 4. Senantiasa memupuk persatuan kesatuan dan kesejahteraan sesama warga kampus yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 5. Dalam melaksanakan tugas belajar selalu bekerja rajin, jujur, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Baik, dan juga tentunya disilakan untuk perwakilan mahasiswa yang telah memimpin pembacaan janji mahasiswa disilakan untuk duduk kembali, dan kami mohon izin kesediaannya kepada Bapak Ibu yang kami hormati untuk berdiri karena akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penyerahan pohon secara simbolis oleh PLT Rektor Universitas Bina Dharma dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung kepada mahasiswa baru didampingi oleh Mapala Universitas Bina Dharma. Kegiatan ini dilakukan untuk penghijauan kembali agar tempat-tempat di sekitaran kita tetap tumbuh dan hijau. Dimohon kesediaannya untuk Bapak. Ini juga kita mohon izin kita panggilkan Bapak Muhammad Isman Herdiansyah. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Terima kasih.
Bina Dharma. Terima kasih kepada Bapak PLT Rektor Universitas Bina Dharma. Silakan untuk duduk kembali. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri. Yang tentunya dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom. Kepada Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada materi kali ini saya coba sedikit saja untuk menjelaskan bagaimana sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yang tentunya ini akan menjadi pengetahuan yang membedakan nantinya dengan apa yang ada di pendidikan dasar, menengah, dan atas. Next. Oke. Ini menjadi landasan yang penting untuk kita pahami secara bersama-sama bahwa pendidikan tidak hanya berbicara tentang pembelajaran fakta, namun melatih pikiran untuk berpikir. Ya. Jadi sistem pendidikan tinggi yang ada hari ini, yang sudah dijelaskan dari awal tadi oleh Menteri Pendidikan Tinggi Saintek dan ditegaskan oleh Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, bahwa pendidikan tinggi ini harus mampu menciptakan kompetensi dan karakter yang baik. Next lagi. Terus next. Masuk ke slide langsung. Next. Oke. Apa misi utama pendidikan tinggi? Ya, pendidikan tinggi ini adalah modal untuk menyiapkan manusia, ya, dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Adik-adik, akan ada istilah-istilah baru yang akan kalian sering dengar. Ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi, ya, yang membedakan itu dengan pendidikan SMA kalian atau SMK dulu. Di pendidikan dasar, menengah, dan atas, kalian diajari cukup banyak materi dan ilmu, tetapi hanya untuk bagaimana materi ini untuk bisa kalian gunakan untuk diri sendiri. Ya, apakah itu nanti kalian pergunakan untuk mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, ataupun mengerti tentang suatu hal. Pendidikan tinggi memberikan dampak yang lebih luas dari itu. Apa yang kalian sudah ketahui harus bisa dimanfaatkan oleh orang lain, harus bermanfaat bagi masyarakat, dan harus dikembangkan. Makanya perbedaan pendidikan menengah dengan pendidikan tinggi, kalian harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan melalui yang namanya penelitian, riset. Dan apa yang kalian ketahui diabdikan melalui yang namanya pengabdian masyarakat. Ini yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama pendidikan dan pengajaran. Ini akan kalian ikuti di kelas mata kuliah. Yang kedua penelitian.
Kalian nanti akan ditugaskan untuk meneliti sesuatu, untuk mampu berinovasi. Makanya di pendidikan tinggi yang paling ditekankan adalah bagaimana kemampuan untuk menciptakan. Ya, disinilah tempatnya para inovator. Pendidikan tinggi harus mampu mengembangkan ilmu dan harus mampu menciptakan. Jadi adik-adik, kalau waktu SMA belajarnya masih di tahap untuk mengetahui, memahami, setelah tahu dan paham harusnya bisa menciptakan sesuatu. Itulah pendidikan tinggi. Apa yang sudah kalian ciptakan nanti harus bermanfaat bagi masyarakat, diabdikan di masyarakat. Oleh sebab itu, unsur Tridharma Perguruan Tinggi ini akan melekat di semua mahasiswa, yang melekat juga di semua dosen. Jadi kita tidak lagi belajar hanya untuk diri sendiri, tetapi kita belajar berkelompok. Sehingga dibutuhkan yang namanya kolaborasi. Untuk mampu membuat penelitian yang hebat, tidak bisa sendiri. Ya. Jadi kalau kalian mau menjadi seperti katakanlah di dalam era digital hari ini, membangun startup hebat, ya katakan pengen membuat semacam perusahaan rintisan startup, ya, kalian harus mampu bekerja dengan tim. Nggak bisa satu orang bisa membangun Gojek, nggak bisa. Nggak bisa hanya satu orang mampu membangun startup yang paling fenomenal, umpamanya Traveloka yang sering kalian gunakan. Nggak bisa hanya satu orang membangun Instagram, membangun platform-platform hebat. Oleh sebab itu sistem pendidikan tinggi didesain untuk menjadikan kalian mampu bekerja, belajar bersama-sama. Oleh sebab itu, jadilah inovator dan pencipta. Tidak hanya menjadi seorang followers. Ya, inilah yang membedakan dengan pendidikan menengah. Kalian akan diciptakan menjadi sosok-sosok pencipta, inovator. Untuk menjadi pencipta harus mampu berpikir kritis, harus mampu berpikir sains, ya, harus mampu meneliti. Inilah lingkungan perguruan tinggi yang hari ini Anda duduki. Oleh sebab itu, next, kalian harus bisa adaptasi dengan revolusi industri 4.0. Adik-adik, satu prinsipnya yang harus kalian kuasai atau kalian pahami, ini saya ambil waktu 5 menit saja lagi karena panas ya. Satu prinsip agar kalian
memprediksi terkait dengan kesehatan mental. Saya tahu orang yang gangguan kesehatan mental dari mana? Dari orang psikologi. Ilmu psikologi saya masukin ke IT. Jadi nanti otomatis wajah kita terlihat, oh ini kita bisa tahu sedang depresi, sedang stres, sedang apa dan seterusnya. Ini multidisiplin. Oleh sebab itu boleh bergabung lintas ilmu. Yang mau ikut saya boleh, nanti saya keluarkan riset bersama-sama, syukur-syukur nanti bisa didanai oleh pemerintah. Ini yang dilakukan sekarang oleh Bina Dharma, memberikan akses dan teman-teman yang punya misi menjadi pencipta agar tidak tergerus oleh revolusi 4.0. Di revolusi industri berapa juta mati. Masuk ke revolusi mesin, listrik, berapa manusia yang mati. Itu di era perang dunia itu sudah mulai. Karena ada satu si besar. Kalian bisa mengikuti proses di pendidikan tinggi melalui Tridharma dengan baik. Jangan sungkan-sungkan menghubungi dosen PA untuk meminta proyek riset apa yang bisa dikerjakan. Inilah yang akan membuat kalian hebat. Kalau mau jadi inovator, punya startup hebat, mulai dari sekarang. Pak, saya tidak cukup ilmu. Pada saat kalian berkumpul, punya tim, ada dosen pembimbing, disitulah ilmu akan tumbuh. Kalau kalian belajar sendiri, saya yakin lama. Memang bisa, tapi lama. Inilah sistem pendidikan tinggi dan saya harap teman-teman bisa menyesuaikan diri. Mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan lancar. Setelah 4 tahun ada yang menjadi sarjana komputer, ada yang menjadi sarjana psikologi, ada sarjana ekonomi, sarjana sastra, sarjana pendidikan. Setelah 3 tahun mungkin ada yang diploma menjadi ahli media dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah tidak hanya gelar sepanjang-panjangan, tapi karya kalian yang berdampak di masyarakat. Saya tunggu karya-karya kalian bersama-sama, tidak hanya sendiri tapi berkelompok. Itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Boleh untuk teman-teman mahasiswa baru yang mau bertanya boleh angkat tangannya karena akan dapetin door prize yang menarik ya kakak ya. Baik, dan tentunya kita buka sesi pertanyaan. Oke, boleh yang di belakang dibantu panitia. Kita buka dengan 2 sesi pertanyaannya Kak. Buat teman-teman mahasiswa baru boleh angkat tangannya terlebih dahulu. Oke, itu udah ada Kak 1. Nanti setelah ini langsung kita lanjut ke 1 lagi mahasiswa untuk kasih pertanyaan. Baik, silakan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, Prof. Nama saya Adila Nadia Soraya Derlius. Saya biasa dipanggil Adila dari jurusan Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana. Yang mau saya tanyakan adalah sering disebut ada kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan juga kebutuhan industri. Lalu menurut Bapak Profesor, langkah konkret yang harus dilakukan mahasiswa agar mahasiswa bisa menghadapi dunia kerja digital yang sangat cepat berubah ini. Dan pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara agar tidak terlalu takut untuk menghadapi AI atau Artificial Intelligence, yang mana AI ini kan sangat pintar sekali, yang sangat pintar sekali ya Pak ya.
Jadi bagaimana untuk agar kita ini tidak takut untuk bersaing dengan AI itu tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Mbak Adila, program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi. Saya jawab dulu baru pertanyaan berikutnya ya. Sebenarnya jawaban itu sudah ada di penjelasan saya, tapi saya akan tekankan kembali apa yang menggeser atau mendekatkan kesenjangan ya antara pendidikan tinggi dan industri. Yang bisa untuk mendekatkan itu adalah gini, kita harus merubah mindset ya. Mindsetnya adalah gini, jangan menganggap pekerjaan itu ada di kanan ya, di kanan, kalian yang sedang belajar ada di kiri. Kanan kiri ini punya jarak ya, punya jarak. Ini yang menjadi pertanyaan dari Mbak Adil. Kalau mindset kalian menganggap itu berjarak, kapanpun akan punya. Tapi yang ingin saya sampaikan, tekankan, ada mic yang nggak fokus. Terlalu jauh ya. Tes. Oke. Jadi tadi ya, kiri ada di kanan, perguruan tinggi ada di kiri. Kalau kita melihatnya itu adalah jarak, selamanya itu akan berjarak. Yang perlu dirubah adalah mindset. Yang dimana industri itu sebenarnya tumbuh dari riset. Jadi kalau kalian punya riset sesuatu yang bagus, itu akan punya produk. Kalau produknya berkembang, ini akan menjadi industri. Itu mindsetnya. Oleh sebab itu, mindset yang perlu kalian tekankan adalah perguruan tinggilah yang menciptakan industri, sehingga dia tidak punya jarak. Facebook itu lahir dari mahasiswa, tugas mahasiswa yang dibawa dan dikerjakan terus di rumahnya, sehingga hari ini menjadi industri yang sangat besar. Apple, semua tahu ceritanya. Lahir dari perguruan tinggi, tugas mahasiswa yang dikerjakan terus, sehingga jadilah. Jadi yang ingin saya katakan adalah, balik kepada penjelasan saya yang pertama, gap itu sebenarnya tidak ada kalau kalian mindsetnya sebagai pencipta. Oleh sebab itu, saya berharap setelah setelah kuliah, yang harus kalian lakukan adalah menciptakan sesuatu agar tumbuh industri, bukan hanya apply lamaran. Ini kalau orang kuliahnya itu sudah dari awal desain project, sudah punya misi, sudah punya tim. Kalau dari awal kuliah punya ini, itu jawabannya. Jadi saya kalau dalam perspektif saya tidak melihat itu ada jarak, tetapi industri itu ada dan akan lahir bersama riset dan inovasi yang berjalan di perguruan tinggi. Siapa yang menjalankan? Kalian sebagai mahasiswa kerja dengan kami dosen. Itu jawabannya. Pertanyaan kedua, bagaimana AI?
sama. AI diciptakan manusia. Oleh sebab itu, tadi saya katakan, kalau mindsetnya sudah jadi followers, akan digerus oleh AI dan punah. Tapi kalau kalian yang mengendalikan, oke, jadi kalau kalian yang dikendalikan AI pasti punah. Itu jadi cipta. Itu jawabannya. Ya, 2 ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, dan tentunya kita buka sesi 1 pertanyaan terakhir. Boleh panitia untuk dibantu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Mekapuri, biasa dipanggil Chelsea. Saya ingin bertanya tentang salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi revolusi industri keempat adalah. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan bisa ditanya di AI deh. Masukin ChatGPT. Selesai. Oke. Nanti coba. Jadi sekarang gini, pertanyaannya adalah saya tambahi ya. Bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0 dan apa peran saya sebagai mahasiswa, kira-kira gitu. Revolusi 4.0 itu fakta yang sudah ada di depan mata, bahwa ada teknologi yang berkembang dan banyak peran manusia yang digantikan oleh teknologi tersebut. Oleh sebab itu, untuk menghadapinya, jadilah penciptanya. Pencipta teknologi tidak harus orang IT. Knowledge itu bisa diciptakan oleh semua bidang ilmu. Pengetahuan bisa diciptakan oleh bidang ilmu apapun. Oleh sebab itu, kalau kalian bidangnya bahasa, kalian bisa ciptakan artificial intelligence yang mampu mengerti tentang, katakanlah, bahasa yang baik dan benar berdasarkan, kalau dulu namanya EYD ya, EYD. Kalau sekarang saya nggak ngerti itu. Nah, itu adalah perang. Oleh sebab itu, saya kembalikan lagi kepada pertanyaannya tadi. Menghadapinya adalah setelah ini kuliah dengan benar, lakukan riset, bentuk tim riset, lakukan inovasi, kerjasama dengan dosen PA untuk bisa menciptakan sesuatu. Saya yakin kalau ciptaan kalian ini spektakuler, ini bisa boom. Gitu, ya. Demikian, masih ada? Kalau masih banyak, nanti kita buka kuliah artificial intelligence saja ya, karena masih ada pembicara berikutnya. Nanti saya punya kelas, boleh adik-adik ikut di kelas saya. Demikian ya, saya pikir cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara MKOM yang telah menyampaikan materi untuk kita. Dan selanjutnya kita ada apa kakak selanjutnya? Kita bakalan ada penayangan video mengenai tentang Universitas Bina Dharma. Tepatnya untuk pengenalan struktur organisasi, civitas akademika, dan penjelasan umum kegiatan di Universitas Bina Dharma.
Dan tentunya kita sudah menyaksikan bersama-sama mengenai Civitas Akademika Universitas Bina Dharma. Dan selanjutnya kita mau mengucapkan terima kasih untuk para sponsorship. Tanpa adanya sponsorship tentunya acara kita tidak berjalan dengan lancar dan juga telah melengkapi acara PKKMB tahun akademik 2025-2026. Cerah, percaya diri, bersama Omni semua pasti rasa nyaman di tiap layanan. Omni hadir dengan senyuman. Omni Dental, klinik terbaik. Senyum lebar jadi lebih asik. Apapun masalah gigi, solusi gigi ya Omni. Solusi gigi ya Omni. Oh hai, aku Ica, agent Tristor yang ada di Palembang. Saat ini aku ingin menginformasikan kepada kalian, khususnya anak Gen Z yang membutuhkan koneksi internet yang paling gacor untuk update media sosial kalian. Oh wow, kalian harus tahu, kita juga tersedia kartu perdana yang mana bisa request nomor sesuai keinginan kalian. Selain itu Bes, kita juga ada modem Hi-Fi. Cocok banget buat dipakai kerja kelompok bareng teman-teman biar makin gacor. Yang paling khusus adalah minimal transaksi di atas 200.000 kalian berhak mendapatkan hadiah, kipas, voucher dan masih banyak hadiah lain. Ayo buruan, serbu buat kita. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sponsor Omni Dental, Yakult, Rabani, Azura, Gatsby, dan Indosat yang telah turut memeriahkan acara kita pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada seluruh sponsor kita. Baik, dan juga tentunya kita akan langsung pengumuman untuk pemenang video perkenalan. Ada yang kayak udah deg-degan banget ya Kak, mungkin aku mau langsung sapa-sapa aja. Kayaknya kita harus turun ke bawah kan? Kira-kira siapa yang bakalan memenangkan video perkenalan? Karena kategorinya ada dari cowok dan juga cewek. Tapi aku mau nyebutin yang berondong dulu deh kayaknya. Udah pada penasaran belum? Nanti ini udah dipilih panitia ada 3. Siapa nih kira-kira yang bakalan menang lomba? Siapa Kita bakal ngumumin apa dulu kan? Aku mau ngumumin yang cowok dulu nih. Nanti nama-nama yang aku sebutin boleh untuk maju ke depan ya. Yang pertama, Jreng jeng 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 jeng. Ini pengumuman lomba video profil ya, video perkenalan. oke, yang namanya aku sebutin boleh naik ke atas. Boleh langsung naik ke atas panggung ya buat nama-nama yang sudah disebutkan. Yang pertama ada Gio Adi Saputra. Boleh berikan tepuk tangannya. Disilakan untuk Gio Adi Saputra. Gio Adi Saputra. Selamat. Selanjutnya siapa ya Kak ya kira-kira? Putri Nabila Sari. Oh iya, aku kan cewek. Selanjutnya ada Muhammad Isa. Boleh untuk maju ke depan. Dan yang terakhir kira-kira siapa ya? Oh jatah MC dah sih yang terakhir. Oh bukan Kak. Oke, yang terakhir ada Muhammad Rifani Al-Ghifari dan saya ucapkan selamat untuk Boleh naik ke atas panggung buat Gio. Siapa lagi Kak yang bakal nemenin saya di sini? Boleh ke tengah lagi. Oke, ini dia satu lagi. Ini siapa ini? Muhammad Ishak. Nah, namanya sama kayak Profesor Dr. Ishak tadi ya? Jangan-jangan bakalan jadi profesor nanti. Amin. Satunya lagi siapa Kak? Ini ada Muhammad Rifandi Al-Ghifari dan Muhammad Rifandi. Buat teman-teman panitia, boleh tolong diantarkan hadiahnya.
Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu ya buat teman-teman pemenang lomba video perkenalan dari jurusan mana dan pulang kemana. Ya boleh kita tanya-tanya ya. Jangan tegang, jangan tegang. Perkenalkan, nama saya Gio Adi Saputra, program studi teknik elektro. Saya pulang ke pelosok air Sugihan. Boleh selanjutnya sapa-sapa teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ishak dari program studi akuntansi. Alamat saya ada di Desa Sungai Buaya. Dan yang terakhir nih siapa ya Kak? Perkenalkan, nama saya M. Rifan Yalgifari dari program studi teknik industri. Alamat saya Jalan Tegal Binangun. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah karena ini udah kreatif banget. Nah, yang kaum rebahan gak dapet kayaknya nih. Yang kaum rebah-rebahan ini, kebanyakan rebahan Kak gengsi ini soalnya. Ada yang dari Sungai Buaya, ada yang dari Tegal Binangun, sama di pelosok. Nah, kira-kira Oke, dan tentunya udah semuanya itu udah kreatif, tapi panitia itu harus milih 3 terbaik. Dan baiklah, langsung saja kita mohon kesediaannya kepada Bapak Ade Malajaya untuk memberikan hadiah kepada para pemenang video perkenalan. kayaknya fotonya satu-satu ya Pak. Yang lain boleh geser buat Irfan sama satunya lagi. Bapak mohon untuk menghadap ke arah kamera. Oke. Panitia. Foto formal terlebih dahulu. Ya katanya seneng banget ya udah dapet door prize ya juga seru-seruan bareng sama kita. Tapi acara kita tuh belum selesai loh sampai sore karena banyak banget tentunya ada TikTok juga nanti ya. Dan tentunya hadiah di sebelah kiri kita itu banyak banget. Iya sudah menang. Jadi jangan takut buat teman-teman yang belum kebagian door prize. Harus aktif-aktif lah ya. Iya biar bawa hadiah ataupun door prize yang udah kita sediakan dari para panitia. Oke, satu kali lagi buat Irfan. Baik, dan juga kita ucapkan terima kasih pada Pak Ade Malajaya yang sudah menyerahkan hadiah yang pada para pemenang dan juga para pemenang disilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Cie dapat hadiah ya kayak balik-balik PKKMB. Apa kira-kira besar itu ya? Penasaran nih kan kepo ya ini. Oke, selanjutnya kita akan pengumuman untuk cewek yang menang video perkenalan. Kira-kira siapa ya 3 cewek yang terpilih? Kak aku nak bawa lagi cak udah seru nih. Pocok baik. Capek aja. Belum makan kita nih. Kayaknya udah kode nih panitia. Oke, aku mau kasih pengumuman untuk 3 orang pemenang cewek video perkenalan. Dan untuk nama-nama yang aku sebutin boleh untuk maju ke depan. Yang pertama siapa ya? Ada Elsha Ramada. Elsha Ramada dimohon untuk berdiri ke atas panggung.
Ibu yang cak ini masih semangat. Ayo semuanya di belakang. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Masih tetelen. Jangan-jangan ada yang nginek semalam. Cak ini masih cewek ini Pak. Pagi. Lah siang ini, tapi semangatnya harus pagi. Dan jangan-jangan masih ada sisa sabu semalam caknya. Masih ada oleh pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Luar biasa. Siapa yang tak bersuara, ibu doa ke sampai ke rumah tak pacak ngomong lagi. Cak ini gini tadi Bu ya. Ibu doa ke dak nian bisa ngomong deh sampai ke rumah. Oke? Sebelum kita masuk materi, karena saya tadi sudah izin dengan Bapak di sini, Ibu di sini, bahwa saya ngisi materi sekitar 5 jam ya Bu ya Pak. Jadi agak lama. Jadi sebelum masuk materi, Ibu minta konsentrasinya dulu. Pertama, Ibu bilang tepuk 1, semuanya tepuknya. Oke, kalau Ibu bilang tepuk 2, kalau Ibu bilang tepuk 3, Ibu bilang tepuk 4. Ingat, semua perintah wajib dilaksanakan, tapi sesuai perintah. Jangan macak-macak. Kalau udah kata perintah, jangan dilaksanakan. Paham? Paham sampai di sini? Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 5. Merasa bersalah? Mengakui dosa Bu? Mengakui dosa? Saya tulis tadi berapa? Terus? Oke, dapat dispensasi ya Pak. Sekali lagi dapat gelas caknya yang salah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Masih salah. Merasa salah dah? Saya bilang tepuk. Yang terakhir saya bilang 4. Tidak ada tepuk. Bener tak? Oke, ini terakhir. Yang mama semangat, masa yang semangat ibu di depan sama bapaknya. Tepuk 1, 2, 4. Nah, ada yang cak ini Pak takut salah. Takutnya aku kaget Bu pas di kelas saya tidak lagi lurus lagi tangannya. Siap ya? Tepuk 1, tepuk 3, 2. Caknya memang nyabu yang di belakang itu. Lah dia omongin tepuk, kalau tidak kata tepuk, ini berarti perlu konsentrasi belum masuk sampai tangan kamu pedih, baru selesai itu. Tepuk 1, tepuk 2, 4. Nah, iya Pak, sepakat ya Pak, maju ya Pak. Oke ya sepakat. Siapa yang salah kata bapak ini depan maju. Tepuk 1, tepuk 3, 4. Maju. Ayo, kaki ibu ini naik sebelah, sini. Yuk, biar kenceng tepukannya. Yuk, di depan. Ayo. Kalau yang tak galak aku Pak, mugola balik kaget, tak bergerak lagi tangannya cak ini terus nah. Ayo ke depan. Mana mahasiswa? Mahasiswa tuh maha loh nak, maha. Bukan siswa lagi, mahasiswa. Ini Pak, ini yang orang-orang jujur nih, mengakui dosa. Oke, berapa orang? 1. Jangan-jangan kompak dari tadi di belakang. Semalam cek-cek ah? Oh ya, pokoknya ngangkat aku. Walaupun ngangkat masalah salah. Mentang-mentang ngangkat Pak, minta dispensasi dia. Aku ngangkat ibu tadi katanya. Jadi Pak, hukumannya apa ini Pak? Injuk sabu apa macam mana Pak? Kira-kira injuk sabu macam mana nih? Oh siap. 3 iko ini ada tugasnya atau dapat ini hukuman. Tapi kaget kalau yang antara 3 ini bagus dapat reward. Ibu pertanyaan baik ya. Oke, 1 pertanyaannya. Siapa nama kepala BNP Sumsel yang sekarang? Kate kepeannya di depan, kate. Ada nama ibu di depan sana, kate di situ. Boleh buka Google boleh, enggak apa-apa. Ada paket enggak tapi?
Jangan-jangan minta hotspot pula. Ndak bawa HP, itu derita lo. Siapa nyuruh ndak bawa HP? Nah, BN apa juga Pak? Jadi aku tadi dianggap apa Pak itu nah? BDP apa ibu itu? Dia nyengok raya aku dulu, yaudah nak BNN ibu ini. Nak memastikan dia, ibu ini BNN ini apa? Ya. Ya sudah, ini Beh. Udah galau itu. Untuk Kepala BNNP Sumsel itu Brigadir Jenderal Polisi Hisar Sialagan SIK. Siapa di sana? SIK, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. SIK. Iya. Betul. Tapi sebenarnya Pak, dia lah buka Google dapat tutupnya bahaya man kata aku. Ndak bisa dapat sikok nian. Itu kan separuh-separuh. Cak mana dia pun tutupnya bahaya kalau lah Pak. Hah? Tapi kan bertiga. Wong tuh kalau setia kawan ndak ye, kawan dapat kita dapat. Man kata aku tuh, siapa cak ngelak nyabu? Dia ceka-ceka. Ndak bisa beli paket 100 tuh dapat 8 sud, 3 sud sewa. Nah, kalau ini cak mana jadi hadiahnya? Ada yang pita, ada yang plastik, ada yang tumblernya ya kayak itu. Ya sudahlah, daripada kayak gitu kencing di depan Pak juga lah. Ya sudah, silakan. Makasih. Konsentrasi ya sudah ini ke panitia. Jadi kalau perintah itu semua perintah itu wajib dilaksanakan, tetapi lihat perintahnya seperti apa. Ya, terjun juga, di situ ada buaya, enggak usah terjun mati. Siapa cak tadi? Ibu tes memang. Tepuk, tapi tidak ada kata tepuk, ngapa masih bertepuk? Nah, itu berarti kan tidak konsentrasi. Paham? Oke. Silakan. Oh, yo. Apa nak naik pojok? Nah, silakan. Oke, baiklah. Jadi tadi sekilas ibu dapat sedikit. Dia tadi masih bingung nih ibu. Jadi ibu tadi ini saya tadi berasal dari BNNP. Saya menyingkatnya BNNP itu Badan Narkotika Nasional. P-nya provinsi. Sumsel itu Sumatera Selatan. Kita di sini ada 9 BNNK. Kalau provinsi kan 34. Kita Sumselnya. Kalau BNNK kan untuk di Sumsel ada 9. Ada di Lubuk Linggau, Musirawas, ada lagi di Batu Raja, Oku Timur, ada di Prabu Muli, ada di Muara Enim, ada di Empat Lawang, ada di Pagaralam. Itu semua BNNK. BNNK itu perpanjangan tangan dari BNNP. Itu khusus untuk Badan Narkotika Kabupaten atau Kota. Jadi kalau di Sumsel kita mempunyai 9 kabupaten kota. Insya Allah kalau memang terjadi, kita akan membentuk
Kalau aku nyebut ke bukan harimau, jangan saling tangkep, apalagi sampai begocoan, berebut. Bisa dimulai? Siap? Oke. Ini memang permainan, tapi ini menguji konsentrasinya juga, ya. Oke. Pada suatu hari, ada seorang nenek yang sangat tua, menangis tersedak-sedak. Akhirnya nenek pergi ke hutan. Sampai ke hutan, nenek ketemu sebuah pondok. Sampai di pondok, nenek duduk sama sambil menangis. Tapi nenek sangat terkejut ketika nenek menoleh ke kanan. Kaget dulu. Baru noleh ke kanan. Ketika nenek noleh ke kanan, ternyata di sebelah kanan nenek bertemu dengan Harimudi. Harimudi. Kan harimau dulunya. Itu baru Harimudi. Itu kejiwaan yang bawa belum konsentrasi. Ketika nenek bertemu dengan Harimudi, ketika bertemu dengan Harimudi menceritakan, nenek jangan menangis, tenang-tenang saja. Karena tadi di tengah hutan saya bertemu dengan Hari Santoso. Hari Santoso, Bapak, bukan yang lain. Ketika Harimudi menceritakan bahwa dia ketemu Hari Santoso, nenek masih menangis karena nenek sangat sedih sekali. Karena cucunya yang bernama Harimau belum ada yang dapat. Coba ya diingat yang dapat tadi hari satu. Akhirnya nenek bersama Harimudi dan Hari Santoso pulang ke kampungnya lagi. Sampai ke kampung, nenek masih menangis karena belum menemukan cucunya. Tetapi sangat terkejut sekali nenek ketika membuka tempat tidur nenek, ternyata ada harimau. Ayo siapa sekarang jujur yang dapat, angkat tangan. Boleh ke depan yang angkat tadi dapat. Ayo ke depan. Yang tidak dapat sabu dengan ini, tenang. Ayo. Jadi bapak ibu gak ada yang dapat ini. Bapak ada yang dapat. Ibu dapat. Ada dapat. Oh lah dah. Jangan-jangan baru nyebut ke hari-hari udah dapat ya. Banyak juga. Tadi ku jingok caknya lewat-lewat. Kurang ini hadiahnya. Bapak bisa ditambah hadiahnya. Oke. Oke. Boleh semuanya berdiri? Ya, karena ini sudah jam. Ini sudah hampir habis juga materi saya. Boleh berdiri, izin Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya tadi ada rencana mau tes urin, tapi berhubung alatnya udah nyampe Pak, cuma bawa 2. Ternyata di sini berapa mahasiswanya yang Bu? Berapa? Nah, tidak bisa ngecek. Jadi dengan gerakan Ibu bisa ngelihat siapa yang galak ke KP, yang siapa galak meloi OT, Ibu tahu, ya? Iya, bisa. Ibu nih matanya berdua, ya. Apalagi tengok-tengok cak kamu ini, paham nih Ibu. Oke ya, Bapak jangan takut Pak, mentang-mentang aku ngomong tahu galak ke KP lagi tidak galak-galak bergak. Nah, Bapak aman. Oh lagunya udah siap. Oke. Tapi berhubung tangan saya satunya terbatas, paham ya? Nanti saya instruksikan. Jadi untuk gerakan pertama, semua tangan angkat ke atas. Ada satu digenggam, satu dibuka. Genggam buka, genggam buka. Itu gerakan pertama. Iya. Ya, saya terbatas ya. Buka tutup ya. Ya, jangan kalau yang biasa POT dia cak ini. Kelihatan. Oke, Mbak Aca tolong dibantu. Ini ada saya aja. Ini relawan anti narkobanya ini
Ini sudah sering ikut-ikut. Ini mahasiswa juga, cuma dia sering ikut. Mbak bisa ke atas saja, Mbak Aca ke atas. Udah di Apa? Oh ya, oh ya. Atau boleh di atas nggak Bapak biar kelihatan tanggerakannya. Nah. Oke, bisa ya? Siap ya? Kelihatan? Buka, tutup. Kalau cari-cari lah biasa di gini. Siap? Operator siap? Gak apa-apa saya, capek. Ya. Tahan ke kakinya agak gemeter dikit, tidak apa-apa. Kelihatan siapa yang galak biasanya. Yo, kalau yang ada batu cincin Pak lepas ke dulu man kata aku. Kalau kaget salah tangkap pakai Pak. Iya, jadi otak kiri, otak kanan sama kayak stroke. Stroke ini yang dirusaknya kan saraf otak, sama wong narkoba. Jadi kita nak lihat masih sempurna dak otak ini, masih berfungsi dak, masih konsentrasi dak. Karena seluruh perintah itu berada pada saraf otak. Kalau yang ngeheng itulah tadi perintah. Tidak usah ditutup-tutupi. Ibu tahu yang biasa ke OT tahu. Tidak usah malu-malu. Malah justru siapa yang tidak bergerak itu yang biasa ke OT ke KP. Jangan-jangan dia jago DA dia. Siap ya? Familiar nggak lagunya? Asik, masuk caknya sudah antara otak kiri dengan otak kanannya nyambung. Yang belakang siap-siap ya ibu panggil. Terus, semangat lagi. Yuk. Gerakan kedua. Satu tangannya dibuka, satu lagi nembak. Bukan nembak pojok ya, beda. Yuk, serilek-rilek nembak. Yang membuat bahagia itu diri kita sendiri. Ya, jadi yang punya utang tadi lupakanlah dulu. Yang punya kesalahan tadi lupakanlah dulu. Yuk. Tersenyum itu mengurangi stres. Yuk, gerakan ketiga. Nah kan, kelihatan kan yang biasa ke OT. Refleks ya Pak ya langsung. Yuk, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 tiganya.
Masa kalah sama ibu-ibu sama bapaknya di depan? Ayo Maba. Ayo bebas yuk. Oke sih. Terima kasih, duduk kembali. Ya. Apalah ibu ini joget-joget baik dari tadi. Oke ibu, nanti ya bu, kakinya harus semuanya diselonjorkan, jangan ditekuk. Kaki selonjor, jangan ditekuk, tolong. Jangan ditekuk. Tarik nafas, tangannya disejajar dengan dada, dengan hidung. Pinggang. Tarik nafas dari hidung, ingat, lubang hidung bukan lubang lain. Cuma lubang hidung. Tarik nafas. Keluarkan dari lubang mulut. Ingat, lubang mulut, apalagi sampai berbunyi, awas. Tarik lagi. Lepas. Terakhir, tarik sedalam-dalamnya 2,5 jam. Sanggup tak? Lepas pelan-pelan. Bagaimana, sudah rileks? Ini nih kan antara jam rawan, antara lapar dengan ngantuk bercampur. Jadi kalau dengan adanya gerakan tadi, paling tidak otak ini diajaknya stimulan. Make it. Ada aktivitas. Kami bayang setrum, per hari itu ada harus progres. Gerakan yang harus ada yang dimunculkan. Walaupun cuma sedikit. Ibu lah bisa saring ngiyo aku nah. Dulu jangan kena saring ngiyo. Nunjuk beda di. Nah itu, sama cak kalian. Jadi kalau dilatih terus dengan aktivitas yang bermanfaat, inilah yang bakal memicu kita bagus kayak sehat. Ya, ingat ya, ibu kasih ini. Orang menggunakan narkotika. Ingat, aku hanya berbicara narkotika. Nah, yang di depan ini cak mano ini, Pak. Nak diduduk ke rugi, dak diduduk ke banyak ke tanggungan. Kira-kira nak duduk apa tidak? Padahal benar tadi ya dapat ya. Yang ini telalat dari mana nak? Bukan sebelahnya. 4 lawang, pantas sedih jauh dan pikiran 4 lawang. Lah dikirim duit sudah. Sudah. Ya sudah duduk dulu ya. Kakaknya ada hadiah apa kakek bekak ya? Apa? Oh ada ulang banyak ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Bersyukur. Padahal tadi joget lagi tidak berjoget ya. Cuman karena dia konsentrasi Pak dengan harimau. Jangan sampai tidur teringat harimau terus. Ya, ya sudah. Terima kasih kakak, cak itu anak maba. Sama kakak-kakaknya sama ibu bapaknya di sini. Alhamdulillah, masya Allah dapat galau ya. Oke, tepuk tangan semuanya dulu. Nak duduk apa nak naruh hadiahnya? Tidak bisa dua sikok baik. Ibu duduk ke tapi hadiahnya nyuk ibu. Mana? Pilihlah Pak ya. Nak bertegak dapat hadiah. Nak duduk nyuk ibu hadiahnya. Lemak nih yang hidup lah hadiah nak duduk juga. Ya sudah duduk lagi lah ya. Ya. Oke ya. Orang menggunakan narkotika tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Ingat, orang yang menggunakan narkotika tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Saya berbicara seperti itu. Kalau orang sudah menggunakan yang namanya narkotika, tidak akan bisa kembali sempurna. Pernah kamu lihat yang galak di parkiran, misalnya dia galak parkir, gini. Pernah? Pernah? Atau kalau ngomong pernah? Pernah? Oke, itu semua dari adat. Oke, sekarang kita berbicara dampak dulu. Atau faktor dulu ya. Untuk operator memang saya bukan berdasarkan slide Bapak Ibu kalau saya paparan. Jadi apa yang akan saya sampaikan. Tapi nanti di slide ada. Boleh nanti kalau mau di copy dibagikan silakan. Ada 3 faktor kenapa orang menggunakan narkotika. Ada yang bisa menyebutkan?
Siapa yang bisa menyebutkan dan alasan? Nggak ada hadiah lagi apa habis Kak? Masih banyak. Sampai maghrib habis ya Bu ya? Habis, aman. 3 faktor orang menggunakan narkotika. Anak mahasiswa berdiri dong, izin menjawab. 1, 2, 3, ayo. Sebutkan 3 faktor, nanti kita bahas. Ini aja dulu kalian pahami, tidak perlu yang banyak-banyak itu. Kalian bebek dasar tidak tahu tuh susah. 3 cuma faktor nak, 3 orang menggunakan narkotika. Kalau buka di Google banyak jawabannya, tapi ada 3 sebenarnya faktornya. 3 ini adalah lingkaran setan. Lingkarannya di cuma 3 inilah. Kalau kita lepas salah satu, tidak akan nyambung rantainya. Tapi kalau 3-tiganya berkesinambungan, lancar. Nah, 3 faktor ini siapa yang bisa menyebutkan? Dari bapak ibu juga boleh, jika yang tahu kakak-kakaknya juga boleh, demanya boleh. Di sini nyebutnya apa? Dema ya Bu? Dewan Mahasiswa atau BEM atau apa? Dima, Hima, himpunan. Oh, kalau di stikers kemarin Dema, ada lagi BEM, macam-macam ya namanya. Oke, ayo. 3 faktor. Silakan Bapak. Lingkungan. Oke, kata Bapak lingkungan, berarti 2 lagi. Ini tidak tahu nih ya, apa cak mana nih? Nah itu ada yang melambaikan tangan. Itu lambaikan tangan tidak mampu lagi, apa cak mana itu? Takutnya lapar, dak tuh lama kegeeran di nyumik, dak tanya lapar. Faktor dan keluarga. Gimana nak? Pribadi dan keluarga. Pribadi dan keluarga, oke, boleh. Apa lagi? Yang lain mungkin? Cewek, mana ceweknya udah pernah muncul nih ya? Sama faktor ini Bu, dia tuh misal sopir Bu Nah, nyabu biar kuat, tak tidur saya itu nah. Jadi Kamu tak lapar-lapar. Ya apa itu berarti namanya? Faktor sopir nyabu itu? Tidak, pribadi itu. Oh pribadi. Yo, sama, yo bisa kecanduan juga kan. Kamu dari awal kan penasaran misalnya itu. Kalau kecanduan itu Nyoba-nyoba. enggak sebenarnya dampak ya. Ini nih faktor pemicu. Kalau sudah ketergantungan itu sudah dampaknya. Kita berbicara tentang faktor. Ya. Sudah itu ya Bu. Oke, makasih ya. Oke, apa nak? Permisi, Bu, izin menjawab. Ya, berapa hari permisinya nak? Menurut saya itu pertama fisik, pikiran, dan apa nak? Lingkungan. Lingkungan? Fisik. Fisik. Ya, secara fisik kan misalnya kita kecapean apa Fisik, lingkungan, sama pikiran. azan ya? Ya, azan Bu. Izin stop dulu ya azan. Pikir keluar dulu apa 3 faktor. Caknya mendak terjawab sampai maghrib balik baru. Aku tahu. Masih azan ya? Masih azan ya? Kasih kode ya?
Oke, sudah selesai ya. Oke, baik. 3 faktor. 3 faktor pemicu ketergantungan. Pertama, diri sendiri. Kedua, boleh dicatat, boleh diingat. Kedua, lingkungan. Ketiga, adanya obat. Cuma 3 faktor. Diri sendiri, lingkungan, dengan adanya obat. Siapa yang bisa menjawab ketiga faktor ini? Faktor mana yang paling dominan mempengaruhi orang menggunakan narkotika? Oke, siapa yang menjawab diri sendiri angkat tangan? Cuman 3 orang. Ingat ya, ibu bisa melihat nih, yang tidak ngangkat tangan berarti benar-benar nyabu semalam. Tahu ibu? Yang menjawab diri sendiri angkat tangan. Yang menjawab lingkungan. Yang menjawab adanya obat. Oke, ada yang tidak angkat tangan? Boleh. Jadi ketiga faktor ini, faktor dominan adalah, ibu kasih ilustrasi. Ikan yang ada di laut rasanya, ikan di laut rasa yang pernah ada, apa rasa yang tertinggal? Apa Pak? Pak, rasa, kalau amis itu bau Pak. Enak. Rasa ikan di dalam laut itu apa? Manis. Tinjuk bawang, tinjuk kecap, lemak nak, memang. Ini yang ibu kasih ilustrasi, biar tahu jawabannya. Ikan rasanya tetap hambar. Walaupun dia tinggal di laut, laut itu rasanya asin kan? Tapi tetap hambar. Kenapa? Jadi faktor yang paling dominan adalah faktor benar, faktor diri sendiri. Tepuk tangan yang menjawab faktor diri sendiri. Jadi bagaimanapun resikonya, faktornya, pemicunya, yang paling terpenting adalah faktornya adalah faktor diri sendiri. Kalian ngomong, Bu, kami di lingkungan Tangga Bonto, tempatnya cak ini, tapi kami tidak, Bu. Ada. Balik lagi ke diri sendiri. Oke? Coba semuanya angkat tangan ke depan. Ikuti kata-kata saya. Ya. Mulai hari ini kami mahasiswa-mahasiswi bidan berjanji tidak akan pernah menggunakan narkotika. Dan kami berjanji mengharamkan narkotika. Tarik ke belakang. Tarik, untal jauh-jauh. 1, 2, 3. Sudah janji yo, sudah sepakat yo. Mulai sekarang mengharamkan menggunakan narkotika. Ingat, dampaknya tuh ada 3 nak mau pakai narkotika. 1, masih ada waktu? Habis, oke. Sedikit ya Pak, dampaknya aja dulu. Dampaknya ada 3 cuman. 1, habitual. 2, adiktif. 3, toleran. Apa yang dikatakan habitual? Habitual itu adalah ngangeni. Kenapa kangen? Ketika orang menggunakan narkotika, saya berbicara narkotika nih. Ketika orang menggunakan narkotika, terngiang-ngiang karena ketika menggunakan narkotika, euforia yang dirasakan. Ya, belagak di dia, gagah di dia, melawan di dia, hebat di dia. Tetapi ketika zat itu habis dalam waktu 3 hari, mulai cak beruk semuni. Tahu beruk semuni? 3 hari, mulai pakai sabu tu jingok lah. Mulai di dalam kamar, mulai tedok, berjaket, bertopi, dak galak nyingok uang, nondok-nondok. Itu karena zatnya lah habis. Zatnya paling 3 hari itu kalaupun bagus kadar sabunnya. Kalau lah oplosan, paling sehari 2 hari dak lagi memakan di badan. 3 hari batasnya. Ya. Ketika zatnya habis, terngiang lagi, kangen lagi. Itulah dampaknya tadi barang pakai narkotika. Dampaknya terngiang lagi, itu namanya habitual atau ngangen. Faktor yang ketiga adalah dampak yang kedua adalah faktor adiktif. Adalah dampak yaitu ketergantungan.
Dan yang terakhir adalah toleran. Toleran adalah menyatu di tubuh. Terakhir, saya mengingatkan kepada anak-anak semua, siapa yang pakai rokok vape? Di Singapura, vape itu sudah di-ban. Dan insya Allah di Indonesia kita juga bakal di-ban karena untuk Kepala BNN RI menegaskan bahwa tidak lagi juga diperbolehkan untuk pakai vape. Kalau dulu vape itu ada namanya liquidnya. Liquidnya itu, kalau biasanya liquidnya itu ada rasa. Rasa mocha, rasa yang pernah ada, rasa yang tidak pernah hilang. Itu rasanya. Tetapi ada namanya liquid ekstrak ganja. Kalian tidak pakai ganja, tapi dipakai di dalam itu liquid ekstrak ganja. Harganya tidak main-main. Kalau liquid biasa 150. Kalau ekstrak ganja itu 10 ml itu 1,8 juta harganya. Takutnya kalian tidak beli. Disuruh isep baik. Ketika dites urin positif, ada kejadian di kafe. Jadi dia cuma nge-vape. Kami tes urin dan hasilnya positif THC. THC itu ganja. Padahal dia tidak pakai ganja. Ternyata di liquidnya ada liquid ekstrak ganja. Hati-hati. Para sindikat pintar memasuki semua narkotika itu dalam berbentuk cara. Dan yang terbaru lagi ada dimasukkan sabu. Nah yang sekarang lagi malah kentamin itu. Jadi memang kalau mulai sudah pakai vape, rasanya itu luar biasa. Vape itu kan beda dengan rokok biasa. Kalau rokok itu asap, kalau vape uap, ya kan? Merasa kalau lo pakai vape itu gagah, hebat, iya. Apalagi ngebos ke asapnya, woi. Wah. Buat iya pak, bisa buat namu ngumpul, bisa dicinta dengan ani. Buat bentuk A. Terbentuk A, swing, asap berbentuk A. Padahal dia tidak tahu ngefeknya luar biasa. Paham di sini? Oke, sekarang ibu kasih tahu. Pernah dengar uang pernah minum aqua mineral biasa, bukan aqua ya, bukan merek. Mineral biasa. Ternyata ketika diselidiki, ternyata ada kandungan narkotika. Pernah dengar? Boleh pak? Maaf ya pak. Jadi nyuruh nih. Remaja di Jakarta pernah terjadi. Ada 3 remaja lagi nongkrong di kafe, cuma minum mineral, merasa minum mineral, tidak merasa minum apa-apa. Tapi setelah minum, tiba-tiba tiga-tiganya kirain sakit ayan. Ada apa-apa sakit ayan itu. Sampai 30 menit dia cak ini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ternyata diselidiki di sini ada namanya sabu berbentuk cair. Jadi kalau selama ini kalian tahunya sabun pakai botol, pakai pipet, pakai bong lah istilah namanya. Ini sabunnya berbentuk cair. Ya. Ternyata ada kandungan sabun. Warnanya tidak berubah dan rasanya tidak kate pernah ada rasa lain. Cuman mineral biasa. Ini yang ditakut kena sindikat-sindikat ini yang bahaya. Pernah dengar yang waktu masuk di brownies? Kue brownies pernah? Masa ini kue brownies pernah? Anak SMP pakai brownies, dia langsung kejang-kejang. Itu juga dimasukin. Nah ini di dalam minuman mineral, itu yang kalian harus waspadai. Jadi untuk kalian yang sekarang sudah menyandang mahasiswa, bukan anak remaja lagi ya, sudah masuk dalam benar dewasa ya. Jangan mudah menerima sesuatu dari orang, baik dikenal ataupun tidak dikenal. Jangan mudah. Inek itu kalau makanya diterkena, baru masuk, baru kenceng. Sekarang dimasukkan di dalam minuman. Kalian tidak ketahui itu. Dimasuk inek karena pernah terjadi kaman tes urin di TNI waktu itu. Jadi dia ada ulang tahun kakak seniornya, itu dimasuki inek di dalam minuman dia biasa. Dikiranya cuma minum alkohol. Ternyata ketika tes urin, kebetulan saya yang tes urinnya dan asesmennya saya, hasilnya positif inek. Nah, jadi tadi di sini, jadi kalau bapak ibu dan anak-anak semuanya, kalau pernah minum, itu tolong dikontrol dulu walaupun disegel. Ini disegel nih bentuknya. Bisa dimasuki, cak mana caranya? Disuntik dari tutup.
rembes airnya itu bahaya. Kenapa ini? Kalau botol biasa tidak mungkin ada rembesan seperti ini. Benar tidak Pak? Oke. Tapi saya ingatkan, kalau kaget ke kantin, botolnya ada merembes banyu, itu rembesan kulkas. Kaget lagi tuntal-untal botolnya. Wow, ini narkoba ini. Bukan, itu rembesan kulkas. Paham ya? Oke, karena sudah dikodein Bu waktunya. Mungkin nanti boleh telepon atau catat nomor telepon saya. Sebenarnya banyak yang akan saya sampaikan. Biasanya Pak, aku kalau ngisi 3 jam, 4 jam, 5 jam. Karena di sini terbatas 1 jam. Tidak apa-apa, mungkin lain kali nanti saya datang lagi atau diundang lagi, atau boleh bertanya. Nak ngechat ibu, nak nanya Bu, ada keluarga aku yang make. Boleh. Karena di BNN ini pelayanannya juga ada namanya rehabilitasi, ya. Oke, boleh dicatat di 0821 8003 4026. Boleh konsultasi, tapi jangan jam 2 malam Ibu lihat itu. 0821 ada 0821 8003 4026. Boleh Bu, mau konsultasi, keluarga saya sudah pernah pakai, saya pengen tahu di mana tempat berobatnya atau di mana. Silakan. Kalau sekarang mungkin ada yang malu, mungkin atau Bu, aku ini pernah nyabu Bu dulu tuh. Tapi sekarang lah berhenti Bu. Boleh. Oke ya? Oke, terakhir pesan saya, ingatkan, ketika orang sudah menggunakan narkotika, tidak akan pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Paham? Tidak pernah sehat, tetapi hanya bisa pulih. Tanamkan itu dari sekarang. Sehat sempurna tidak akan pernah. Tetapi kalau pulih, bisa pulih. Tapi sehat sempurna tidak akan pernah. Dan untuk pulih pun panjang prosesnya. Banyak yang harus dilalui. Jadi jangan pernah untuk mencoba yang namanya narkotika. Ingat, Sumsel ranking kedua penyalahguna. Bukan ranking 2 hebat, Sumsel ini ranking 2 pengguna. Nomor 1 Sumatera Utara, nomor 2 Sumatera Selatan. Jangan usah bertepuk tangan. Nomor 3 yang baru DKI Jakarta. Kalah DKI Jakarta oleh kita Sumsel ini. Ini hasil statistik sampai 2019 kemarin. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini lagi melakukan survei juga. Mudah-mudahan tidak lagi banyak. Cuman caknya ini sudah merambah ke desa, bukan lagi di kota. Di desa yang sudah banyak menggunakan narkotika. Malah di kota lebih sedikit. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan saya tadi yang menyinggung atau tidak berkenan di hati. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Yeni yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah satu kali lagi. Untuk itu dimohon foto bersama terlebih dahulu kepada jajaran Civitas Akademika. Rektor beserta jajarannya dimohon untuk berdiri ke depan untuk mengabadikan momen bersama. Dokumentasi. Mungkin foto formal terlebih dahulu. Iya, boleh dibantu untuk tim dokumentasi. Oke, sudah siap? 3, 2, 1. Oke. Boleh Bina Dharma bermutu. Berikan tepuk tangannya meriah satu kali lagi kawan-kawan. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Yeni Yulita SKM yang telah menyampaikan materi mengenai narkoba. Bina Dharma
Anak-anak semua ini belakang, semuanya akan. Kalau Bapak yang depan bilang War on Drug for Humanity, semuanya nanti seperti ini. Uha. Bisa? Coba kita tes. War on Drug for Humanity. Bisa? War on Drug for Humanity. Oke, dan dimohon untuk para mahasiswa untuk berdiri. Untuk para hadirin silakan untuk berdiri. Ya, Oke, siap-siap boleh. ya adik-adik. Aba-aba. Oke, udah siap Dari semuanya? imannya. War on Drug for Humanity. Oke ya, adik-adik, siap? 1, 2, 3. War on Drug for Humanity. Sekali lagi. Ya. Tepuk tangan terakhir ya. War on Drug for Humanity. Oke, baik, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah tentunya kepada para hadirin. Silakan untuk duduk kembali. Dan juga kita berterima kasih kepada Ibu Yeni Yulita SKM yang telah menyampaikan materi mengenai narkoba. Dan juga selanjutnya kakak kita mau ke sesi untuk isoma dulu. Jadi untuk para teman-teman mahasiswa boleh untuk istirahat dan juga sholat serta makan siang. Untuk lelaki bisa sholat di masjid dan juga untuk perempuan bisa sholat di lantai 3, 4 dan juga 5. Dan tidak lupa juga kita ingatkan untuk teman-teman dari mahasiswa baru, mohon untuk dipersiapkan yel-yelnya serta tanda tangan dari dosen PA-nya masing-masing. Dan juga diharapkan untuk berkumpul lagi di tempat acara ini pada pukul 13.45. Jadi dipastikan untuk mempersiapkan yel-yel dan juga meminta tanda tangan dosen PA-nya. Dan juga kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yeni Yulita SKM yang telah menyampaikan materi dan juga bersedia hadir pada acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan bertemu lagi kakak ya dan berjumpa Di 13.45 dengan teman-teman udah nyiapin yel-yelnya dan tanda tangan PA-nya itu udah harus dapet. Iya, dan juga tentunya saya Bila sebagai Master of Ceremony bersama rekan saya Yolawati. Dan kita akan berjumpa lagi pada pukul 13.45 dan diharapkan tetap kondusif dan juga tepat waktu untuk berkumpul pada pukul 13.45. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Bina Dharma. Dan see you.